menambahkan. Disingkapkan itu maksudnya patahan kaki kita itu dipaksa untuk bersujud. Bersujud. Lihat maknanya. Tahu. Di kita dipaksakan Tuhan untuk bersujud. Ya. Sebab kenapa di Nehemia 8 juga kita di ajaran dulu juga di Nehemia di Bible Bu Darni itu bersujud juga. Mereka berdoa bersujud. Ya, tapi pada hari ketiga betis disingkapkan. Dan mereka itu dipanggil untuk bersujud, disingkapkan itu patahan betis kita ini kan patahannya itu kalau bersujud berpatahan gitu, berbengkok gitu. Begitu dia Bu Darni, dipaksa secara langsung bersujud. Jadi tapi mereka tidak mampu, sudah tidak mampu. Boleh saya terangkan Bu Darni? Silakan. Oke. Jadi ditekuklah Bu Darni, ditekuk maksudnya kalau kita orang Medan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuksafu an saqi. Itu ada kata saq. Ya, jadi gini ya Bu Darni ya. Di dalam Imam At-Tabarani ya, zikru man qala dzalika haddatsani Muhammad bin Abdul ya Ubaid Muharibi qal sana Abdullah bin Mubarak an Asama bin Zaid an Ikrimah an Ibn Abbas yauma yuksafu an saq qalam ya 42 qal huwa yauma hurbi wasiddah. Jadi maknanya di situ kita terangkan bahwasannya hari di mana asak itu tersingkap. Jadi beliau berkata ini adalah hari perang. Jadi itu maknanya hari perang dan kesusahan, huru hara. Jadi konteksnya itu adalah huru hara. Bukan betis yang kita itu. Jadi hadis Rasulullah itu udah tepat ya. Jadi bukan sebagai betisnya apa, tapi huru hara yang dibuatkan di situ. Karena ada lafaz saqa itu adalah lafaz nakirah yang bisa berfaedah iradatul wahda untuk menunjukkan arti satu. Jadi kalau nggak memahami makna Al-Quran dan membahas masalah bahasa Arab, maka kalau menggunakan terjemahan aja maka menjadi berbahaya. Jadi hati-hati kalau salah-salah mengucapkan dan menafsirkan sembarang, maka bisa menunjukkan kepada penghujatan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bukan penghujatan sih, tapi lari ke framing, seakan-akan ayat ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal betis ini adalah suatu bentuk peringatan kepada manusia. Chaos lah. Begitu Bu Darni, peringatan. Chaos. Apakah? Ya. Peringatan kepada manusia untuk apa? Untuk bersujud, tetapi tidak bisa lagi karena sudah huru hara Bu Darni. Artinya pintu pertobatan itu sudah tertutup. Sama lah begitu Bu Darni. Iya. Nah, begitu dia biar adil. Kalian kan punya Al-Quran. Aku bertanya, kalian yang menjawab. Jadi aman dia. Tapi Bu Darni ya, tapi kalau itu kan sudah terjawab. Tapi kita mengkuatkan lagi ya. Hanya Tuhan yang berbetis itu bukan Tuhan kami ya Bu Darni ya. Oh, terserahlah. Kalau tapi kasihan, jangan di framing, Kalau framingnya pelan-pelan enggak apa-apa. Jangan di framing, jangan. Bu Darmi, saya ada mau tanya di 1 Korintus 6:14. 1 Korintus 6:14 Bu Darmi. Bunda cantik. 1 Korintus 16. Saya mau tanya dulu, Jimen, nama Tuhan kamu siapa, Jimen? Allah. Tuhan Bu Rasmi namanya siapa? 1 Korintus, Tuhanku Yesus. Tuhan Yesus namanya. Jadi Tuhannya Bu Darmi ya Tuhan Yesus, namanya Tuhannya Bu Atimen Tuhan Allah. Ya, silakan dibaca 1 Korintus 6:14. 6 ayat 14. Ya. Ya, apa-apa. Dibesarin ya suaranya ya Bu. Ya, dibesarin Bu. Itu udah besar loh. Iya, kayaknya makanya aku malas sekali live suaranya ini. Bu Darmi ini kayak lama-lama kayak itu ya, Ikke Nurjana, suaranya kenceng banget. Asik. Silakan. 1 Korintus 6 ayat. Tunggu. Sabar ya. Sorry. Maklumlah. Kecil kali Alkitabku ini. Mana dia lama kali. Belilah yang besar. Tapi bagus. Ini suaranya Bu Darni
tinggal paling shortcutnya yang mau di setel. Biasanya ehonya ketinggian. Udah. Oh, Cek. aman lah kalau gini. Nah, sudahlah itu. 1 Korintus Iya. 6 ayat 14 ya. Apa ini? Isinya nasihat terhadap percabulan. Judulnya ya. Iya. Nasihat. Ini nasihat terhadap percabulan. Cebol. Bu Darni, Satu- cebol. Apa itu? Oh, Cebol. iya, sorry. Cebol Ah. ya. Iya. 6 ayat 14. 13 dulu ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Udah. Oke. Pertanyaan saya, Bu Dermi, Tuhan ini Dermi. siapa ini? Tuhan Tuhan ini ini siapa? adalah Yesus. Yesus. Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan Sang Firman, keilahian Yesus. Jangan ditambah. Enggak yang Coba di situ yang dibaca ulang. Memang tertulis. itulah di kami. Jangan dong dibaca dijawab. dulu, jangan dirubah. Ya itu yang Coba, kami coba. imani seperti itu. Iya. Jangan, nggak boleh. No comment. Oke, ini kan yang ku imani. Oke. Gitu loh. Iya, Baca. betul. Iya. Oke. Tadi kan aku nggak komen-komen kan. Oke, Iya, nggak iya. apa-apa. Itu kan keimanan. Coba dibaca ulang, Bu Dermi, dengan penuh hikmat dan Roh Kudus, silakan. Ya, Allah yang membangkitkan Tuhan Hah. akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, sewaktu Allah membangkitkan Tuhan, sewaktu dia di muka bumi ini, keilahiannya lah Allah ini. Nah, itu dia. Ya. Sang Firman itulah Allah ini. Oke. Yesus ini adalah Firman, Sang Firman. Nah, itu dia yang menjadi Jadi- manusia. Jadi yang membangkitkan Tuhan Yesus siapa? Sang Firman, Allah itu, Yahweh itu. Kok yang membangkitkan Ulangi Tuhan lagi, Yesus siapa? ulangi lagi. Yang membangkitkan keilahiannya Yesus itu, yaitu Sang Firman. Jangan Ulangi lagi. ditambah. Ya memang begitu dia. Oke. Ditanya Enggak, dong yang seluruh tertulis, orang bukan Kristen yang Yang begitu. tertulis aja, yang tertulis. Iya kan, Kak, ini kan ada nanti artinya sama kayak kalian tadi, disingkapkan tadi. Kalau Baik, menurutku yang oke. tadi kan lain. Nah, ternyata kalian jawaban kalian seperti itu. Oke lah, itu kan buku Oke lah, kalian, nggak boleh oke. kutantang. Ah, Oke, Oh, ya, 1 ya. Korintus 6:14. Allah Yes. sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian, betul? ya betul. Oke, pertanyaan saya, Allah ini Tuhan atau bukan? Allah itu adalah Sang Firman itu, Yahweh, Oke. penguasa itu. Dia, Sang Firman ini Tuhan atau bukan? Sang Firman itu tidak dikatakan dia sama seperti Yesus. Yesus Iya, itu iya, iya. firmannya gitu. Oh, ya betul. Itulah Allah itu- perbedaannya Allah Iya. Bapa itu dengan Yesus yang di bumi. Baik, baik. Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Allah Bapa itu Yahweh. Yahweh ini Tuhan atau bukan? Yahweh itu adalah gelar. Nah, itu dia gelar. Nah, apa gelarnya Yahweh? Yahweh. Gimana sih? Yahweh gelarnya. Jehovah, Elohim, El Shaddai. Nah, itu dia, itu gelarnya. Boleh Yesus saya kasih? ini Tuhan Papa di Roko bumi ini ini. kadang-kadang. Gitu dia. Jadi Yesus Allah ini ini kan siapa? wujudnya Elohim itu di bumi. Karena Iya, iya. Allah itu kan nggak turun ke bumi, dia itu tak terhampiri. Karena Oke. tak terhampiri dia, maka diutusnya lah dirinya, itulah firmannya, itulah Yesus turun ke bumi. Yesus Baik. ini adalah wujud cahaya kemuliaan Allah itu di bumi. Maka Baik. bisa dia membangkitkan orang nanti kelak. Maka bisa dia menghakimi. Mana mungkin roh menghakimi manusia? Gak mungkin roh yang tak kelihatan itu menghidupkan. Jadi yang menghidupkan nanti semua dia ambil alih oleh diri Bapa itu yang menjadi manusia yang bisa terhampiri itu. Itulah Yesus. Baik. Begitu dia. Ya, berarti menurut Bu Darmi, Allah ini Tuhan atau bukan? A Tuhan, B Allah bukan. itu ya Sang Firman. Saya nggak nanya Yahweh. Sang Firman, Bu Rasmi. Bapa itu dia. Iya, Oke, saya ikuti dulu. Bapa ini, Bapa Tuhan atau bukan? A Tuhan, B Ba- bukan. Bapa itu bukan Tuhan.
Di antara Berarti Yesus dia- dengan Bapa Bapa itu, bukan Tuhan. itulah perbedaannya. Oke, Bapak bukan Tuhan. Jadi Bapak ini siapa? Bapak itu Yahweh, Sang Firman itu, Oke, Elohim, ya. El Shaddai. Oke, Yahweh ini Tuhan atau bukan? Yahweh itu bukan dibilang Tuhan seperti Yesus yang di bumi. Iya. Mana sih? Yahweh ini Tuhan atau bukan? Itu aja. Yahweh itu gelar, Iya, mau gelar apa? Saya cuma gelar tanya. Sang Pencipta itu dia. Iya, Itu jujur dia. aja Bu Rasmi, Yahweh ini Tuhan atau bukan? Gimana sih Macet menerangkan dia, sama macet. kalian ya? Karena kalian mengimani Trinitas Aja loh. loh. Jadi Iya. kalian selalu menyangkalnya. Iya. Makanya dikatakan, aku mau tanya, apalah arti kami di dalam Al-Quran? Kenapa dikatakan kami? Sebenarnya Bu Darni, pertanyaannya Bang Polopo tadi bukan mengarah ke Trinitas, nggak ada hubungannya dengan Trinitas itu. Trinitas itu, kalau di kami itu Trinitas itu, Tuhan. Kan Trinitas Makanya kan dikatakan- Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Iya toh? Iya, Ah, nggak ada Yahweh di situ kan? ada ada. Bapa di situ. Bapa, Putra, Oh, Roh berarti Kudus. Yahweh itu Bapa Bang Polopo. Iya, Yahweh itu Berarti Bapa. Tuhan juga. Yahweh Tuhan bukan? Ulang pertanyaan lagi Pak Palopo. Ulang Ulang pertanyaan biar pertanyaan Bu Darni Oke. lebih hikmat dia. Ya, biar lebih hikmat. Allah sudah membangkitkan Tuhan, kan gitu, Bu Ya. Rasmi, ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa Tuhan di situ merujuk kepada Yesus, betul? Ya, Nah, pertanyaannya di sini kan Allah merujuk ke Bapa, kan gitu. ya. Nah, ini Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silahkan. Allah Bapa itu ya pencipta itu. Iya, betul. Saya tahu pencipta, Bu Rasmi. Saya cuma tanya, Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silahkan. Aku nggak bisa ngikuti kalian. Allah Bapa itu. Nanti kalau aku bilang, iya nanti kalian bilanglah yes berarti Aduh, Yesus itu ulang, adalah ulang. Allah. Kalian bilang lagi nanti. Pasti Iya, nanti saya kalian bantu bilang, Bu Darni, saya bantu Bu Darni. Silakan, Kalau saya bantu Bu Darni ini. Saya sekarang ini ada di pihaknya Bu Darni ini. Ya, silakan. Ini ketahuan di Bu Rasmi baca ya. enggak. Tadi Bu Darni bilang Yahweh itu Bapa, berarti Yahweh itu Tuhan juga, karena Bapa Tuhan juga. Karena iya, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa ini Tuhan langit dan bumi, betul? Mana bacanya? Kita baca dulu. Ayat Oke, berapa ulang itu? lagi pertanyaannya lebih hikmat Pak Palopo biar lebih hikmat. Ulang Iya, lagi. Aduh, Bu Darmi ini di sini Ulang lagi, perlu Pak Palopo, kejujuran ulang. aja, Bu Ulang. Darmi. Saya ulang lagi. Allah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian, kan gitu. Ya. Tolong dicatat, Bunda. Tuhan Yesus di sini, Tuhan merujuk kepada Yesus, betul? Ya, Allah ini merujuk kepada Bapa, betul? ya. Nah, Pada Allah Adonai. Adonai Elohim Hashem ya kan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya Bu, Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silakan. Termasuk juga dia penguasa. Iya. Karena Tuhan kan penguasa. Iya, Oh, Tuhan. berarti atau Tuhan, bukan? Tuhan, Bang Polopo Tuhan, Tuhan. Ya. Tuhan. Oke, udah tahu aku arahnya nanti. Oke, ayo. Iya. Allah itu termasuk Tuhan, penguasa. Oke. Iya. Ya, Oke, betul. sepakat ya. Berarti Allah di sini merujuk kepada Tuhan penguasa ya. Ya, Oke, kita baca. Tuhan telah membangkitkan Tuhan. oh bukan. Tuhan telah membangkitkan Tuhan yang dikatakan oleh malaikat kepada Iya. Yesus. Karena Yesus itu dikatakan Tuhan sewaktu dia di muka bumi ini. Nah, itu dia. Itulah yang dibangkitkan. Maksudnya Ya, yang oke. dibangkitkan itu adalah Yesus. Nah, itu Oke. dia. Oke, jadi yang dibangkitkan Tuhan ini siapa? Yang dibangkitkan Elohim itu, Ya, Sang Tuhan. Firman itu adalah Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan atau bukan? Udah jelas Tuhan. Ada berapa Tuhan? Di dalam Trinitas dia. Iya, saya tanya, ada berapa Tuhan? Lain Ada lagi. berapa? Bukan tiga Tuhannya, tidak. Iya, saya nggak Sama tanya. contoh. Iya, Contoh, iya. tunggu dulu ya. Silakan, Sebentar. silakan.
Nah, Allah kita itu, Allah pencipta langit dan bumi ini kan roh yang tak kelihatan, yang tak terhampiri. Bagaimana dia caranya untuk menghampiri manusia? Kan nggak bisa dia datang ke bumi ini, bukan nggak bisa, nggak sanggup manusia bumi ini menolak kedatangan sang pencipta itu. Saking sucinya dia, maka firman-Nya lah diutus menjadi manusia. Makanya Yesuslah hadir di muka bumi ini. Maka dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu adalah wujud daripada Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, itu dia. Makanya dia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia dari apa? Kutuk dosa. Amin. Amin. Oke, kembali ke pertanyaan. Yang membangkitkan Tuhan Yesus siapa? Sang Firman itulah Yahweh, Elohim. Maksudnya Tuhan. Ya, Tuhan juga penguasa. Elohim itu kan penguasa, tapi Elohim itu penguasa segalanya. Yesus itu penguasa sewaktu dia dikatakan di bumi. Nah, itu dia. Artinya setelah kembali, setelah kembali dia kepada Bapa itu, nah makanya dialah nanti yang akan membangkitkan manusia. Mana bukan Allah yang roh itu yang membangkitkan, bukan, tetapi yang menjadi manusia inilah nanti yang semua mengerjakan itu. Ah, itu dia. Karena diri Bapa itu juga Yesus ini, firman-Nya yang nyata yang kita lihat. Kalau roh itu kan nggak kita lihat. Ah, itu dia. Nah, oke, Bu Darni, gini Bu Darni. Lanjut. Kalau saya sih simpel jawabnya ini. Iya, tunggu Pak Polopo. Tuhan tidak kelihatan, membangkitkan Tuhan kelihatan. Begitu jawabnya, Bu. Oke. Izin Pak Polopo. Saya lanjut. Lebih hikmat pertanyaannya lagi sama Bu Darni, saya uji. Donald Trump itu presiden atau bukan, Pak Polopo? Kenapa? Donald Trump presiden dulu atau bukan? Dulu ya. Nah, presiden ya? Presiden. Oke. Pak Prabowo presiden? Yes. Presiden. Yes. Oke. Ceritanya Pak Prabowo membangkitkan Donald Trump. Oke. Ada berapa presiden di situ? Kalau saya ikuti dari Bu satu. No, satu. Ya betul lah Bu ya. Enggak beda itu seperti itu. Beda. Coba jelaskan. Ngarang itu. Coba. Oke, saya ulang ya Pak Polopo ya. Nah, Pak Prabowo statusnya sebagai presiden. Donald Trump statusnya sebagai presiden. Pak Prabowo membangkitkan Donald Trump. Pertanyaannya, ada berapa presiden di situ? Satu. Benar nggak Bu Resmi? Ketawa dia. Bukan kalian kan nggak mengimani apa yang kami imani. Enggak, ini soal presiden loh Bu Darni. Ini saya dukung Bu Darni nih. Bu Darni saya dukung ini Bu Darni. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, katanya. Kan gitu. Aku dukung ini Bu Darni, aku dukung di sini. Kami ini siapa ini? Si kami ini. Coba. Oke, dijelaskan. Kalau kami di Kristen, kami itu Trinitas. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu dia. Kalau di Quran, itu di mana Bu Darni? Bu Darni itu di mana anunya? Lebih enak kalau pakai dalil. Tapi kan ditulis di dalam Kejadian. Paham. Kami menciptakan seturut dengan gambar kami, kan katanya. Nah, gambar kami itu siapa? Manusia ini wujudnya kayak seperti Yesus, kan gitu. Itu yang kelihatan. Itu dia. Itulah kami di dalam Kami Alkitab. itu bukan gambar. Kalau di Al-Quran, apa kami ini? Kayak mana menjabarkannya kami ini? Oke. Di Quran. Tapi Bu Darni ada ndak referensi dalil? Dalilnya Kejadian 1, Kejadian Enggak, 1. kan Bu Darni tanya Al-Quran. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, kan itu kan Al-Quran itu. Iyalah di Al-Quran. Berarti kan di Al-Quran kan Esa, Ehad, Tunggal, kan gitu. Tetapi kenapa dibilangnya kami? Kenapa nggak dibilang Allah itu? Aku akan mewahyukan kepadamu
Muhammad. Aturannya kan gitu, aku. Namanya tunggal ya kan. Ini kenapa kami? Saya ambil contoh satu aja ya, Bu Darnia. Saya ambil contoh satu. Wa qad laina ilaihi zalika amra anna dabira haula'i maku musbihin. Di sini telah kami wahyukan. Kan sama tuh. Bu Darnia konteksnya. Tapi di sini berbicara tentang Lut, gitu, Nabi Lut. Itu kaum Dosom. Nah, itu kan Dosom. Itu kan. Ya, Lot, telah kami wahyukan kepada Lut, Nabi Lut, keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Nah, di sini kenapa ada kata kami? Kan gitu ya, Bu Darnia? Iya. Iya kan? Nah, kita bahas ini. Jadi kata kami di dalam Al-Qur'an itu, Bu Darni, di mana merujuk kepada Allah. Gitu. Nah, tapi kenapa ada kata kami? Nah, di sini kita lihat kata kami menurut versi Islam itu, Bu Darni, namanya kalimat ta'zim. Itu namanya kalimat ta'zim. Kalimat ta'zim itu digunakan kepada orang yang berbicara itu yang diagungkan, mengagungkan istilahnya. Itu mengagungkan orang yang berfirman. Jadi kalimat ta'zim itu bisa dikatakan melibatkan, ada keterlibatan di luar dari Allah, ada keterlibatan contoh malaikat. Telah kami wahyukan, berarti ada malaikat yang terlibat, Allah yang berfirman. Gitu. Jadi kata kami itu menunjukkan kekuasaan, maha kuasanya Allah. Melibatkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Itu. Jadi kata kami di situ bukan ada dua Tuhan, bukan tiga Tuhan, bukan. Tapi kalimat takzim itu merujuk kepada yang berfirman, itulah yang diagungkan, kemahakuasaannya. Tinggi kebesaran sebenarnya. Kebesaran. Tetapi melibatkan, ada yang dilibatkan, Bu Darni. Betul. Itu. Nah, jadi konteks kami ini adalah konteks seruan atau perintah. Gitu. Kayak macam kami wahyukan, berarti ada kata perintah di situ. Itu perintah untuk menurunkan, menyampaikan wahyu. Betul. Jadi sebenarnya gini, Bu Rasmi. Kalau Bu Darni belum paham, ya, sedikit saya tambahkan, Bu Darmi. Jadi bahasa kami itu bahasa tinggi. Jadi seseorang kita bisa lihat derajatnya, Bu Darmi, ketika dia berbahasa. Contoh, pejabat itu kalau dia menghadapi masyarakatnya, rakyatnya, dia tidak pernah saya. Enggak, dia kami sebagai wakil dari pemerintah, pasti begitu. Ya, aku sebagai wakil, nggak pernah begitu kayak presiden yang suka pakai bahasa kami itu ini Pak SBY dulu. Kami atas nama pemerintah Indonesia datang mengunjungi saudara-saudara. Nah, pertanyaan saya, ada berapa presiden? Akan satu itu. Jadi bagaimana rendah dia tapi maknanya tinggi gitu loh. Nah, salah satunya contoh juga tadi yang dijelaskan Bang Indra kan. Ada keterlibatan di situ makhluk dalam proses penciptaan atau pewahyuan. Nah, kemudian saya akan analogi sedikit, Bu Rahmi. Ketika Bu Dermi ini berkata kepada, taruhlah seorang guru ya, lalu anak murid di depan. Nah, lalu Bu Dermi berkata, anak-anak besok kami akan berangkat ke Jakarta. Nah, pertanyaan saya, Bu Dermi, apakah anak-anak ikut ke Jakarta? Silakan. Bu Darmi. Iya. Oh ya, sorry. Aku tadi pergi sebentar. Nggak dengar ya. Enggak, di sini dekat tadi aku, tapi dengar kan? Ya, jadi kata kami itu menunjukkan sebuah sosok yang derajatnya itu tinggi gitu loh. Dan ini saya ulang lagi ya. Contoh pejabat-pejabat itu, Bu Darmi ya, dia tidak pernah mengatakan aku datang ke tempat saudara-saudara, saya datang, nggak pernah. Pejabat-pejabat negara itu tinggi.
Contoh kalau kayak presiden kan, yang biasa kan make itu SBY biasanya. Kami sebagai Presiden Republik Indonesia mewakili pemerintah. Ah, pasti dia pakai kata kami, dia nggak pakai kata aku itu. Nah pertanyaan saya, apakah presiden banyak? Enggak. Jadi itu kata jamak tunggal istilahnya ya, melambangkan derajat seseorang itu, walaupun dalam pemahamannya dia agak rendah gitu. Macam itu salah satu gambaran ya. Kemudian tadi mungkin Bu Darmin nggak dengar, Bang Inspirasi. Ketika Allah mengatakan kami ciptakan, kami ini kan, berarti ada keterlibatan makhluknya di situ, mungkin malaikat ya, dalam pewahyuan ya, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Contoh ya. Ada kata perintah di situ, ada kata perintah begitu. Nah, tadi mungkin Bu Darmi nggak dengar. Saya mau beranalogi. Ketika Bu Darmi ini seorang guru, lalu berhadapan dengan para siswa, lalu Bu Darmi mengatakan, anak-anakku yang tersayang, besok kami akan berangkat ke Jakarta, ya. Oke, Bu Darmi bilang besok kami akan berangkat ke Jakarta. Pertanyaan saya Bu Darmi, apakah anak-anak itu ikut ke Jakarta? Ya, kami akan berangkat berarti teman-temannya guru itu bersama dengan dia yang berangkat. Enggak, Bu Darmi berhadapan dengan ini loh, iya, siswa. dengan murid kan. Pertanyaan, murid ini berangkat enggak? Aku mengatakan kepada murid-muridku, kami besok akan berangkat, katanya. Berarti kami bukan aku aja, ada lagi yang lain. Yang pertanyaan saya, murid-murid ini ikut nggak? Ya nggak ikut lah, kami itu ya kelompoknya si ibu guru lah yang berangkat. Oke. Kalau ibu guru berkata besok kita akan ke Jakarta, anak-anak itu baru ikut murid-murid. Oke. Apa bedanya kita dengan kami? Silakan. Kalau kami itu mengatakan kepada pribadinya dan kelompoknya kan gitu. Tetapi kalau kita semuanya bersama. Ya, berangkat semuanya, berangkat sama-sama. Semua sama-sama. Ya. Tapi kalau kami tidak, padahal ini kan sama-sama jamak. Kalau kami juga ada, bukan tunggal, bukan kalau seharusnya seperti kata Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Gak ada lagi selain dia kebangkitan dan hidup. Gak ada, malaikat pun gak bisa membangkitkan, para nabi pun gak bisa. Tetapi Yesus, aku, itu baru hebat. Iya, nanti ada juga akulah Allah, sembahlah aku. Itu konteksnya bukan kata perintah Bu Darni, tapi kalimat penegasan. Makanya saya mau katakan, kita ini jamak atau tunggal? Kita itu jamak lah. Jamak. Kami ini jamak atau tunggal? Jamak kan jamak ya, kami ya. Artinya kan sama, tergantung konteks di mana penggunaan kata ini disisipkan di dalam kata-kata kalimat gitu loh. Walaupun dia sama-sama jamak, tetapi kami ini bisa bermakna tunggal. Contoh ketika presiden berkata kami sebagai wakil, kami sebagai Presiden Republik Indonesia, apakah presiden banyak? Enggak, satu. Kami. Iya, dia tidak pernah, presiden itu nggak pernah aku presiden Indonesia, mana pernah ada begitu pejabat-pejabat. Kami sebagai kepala daerah, gitu dia. Karena itu bupati. Selalunya mengatakan saya sebagai presiden Republik Indonesia. Bisa. Itunya. Nah dia. Nah. Sama kayak gini Bang Palopo. Tergantung konteksnya juga memang. Ya, sama kayak gini. Ketika Bapak Prabowo berpidato, dia bilang gini, kami akan mengutus delegasi. Itu kami udah lebih dari satu. Nah, kami itu apakah Bapak Presiden berangkat juga? Kami bisa juga para anggotanya disuruh berangkat. Kaminya itu kata perintah. Iya, jadi apa hubungannya konteksnya dengan di sini kami adalah yang menyuruh adalah Bapak Presiden. Iya Bang Inspirasi, apa hubungannya dengan tauhid itu kan tunggal. Harusnya kan Allah itu nggak ada lagi yang bersama dia untuk menciptakan itu kalau dia tauhid. Aku selalu begitu. Kan dalam pekerjaannya ada melibatkan makhluknya di situ. Ya.
Proses. Jadi Proses. di dalam Al-Quran ini, Bu Darni, tergantung konteks. Penggunaan kata-kata itu tergantung dari konteksnya. Kalau proses penciptaan itu melibatkan makhluk, yaitu malaikat. Kalau proses pewahyuan itu melibatkan makhluk. Iya kan? Melibatkan makhluk. Nah, tetapi kalau untuk memperkenalkan dirinya, ya kan, kalimat penegasan itu menggunakan kata aku. Ya. Itu Akulah Allah. itu bedanya. Taha 14. Dia akan berkata aku di situ. Karena dia sendiri. Akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dia pakai kata aku di situ. Dia Betul. menyatakan dirinya. Gitu. Makanya benar tadi kata Bang Inspirasi ketika Presiden mengatakan kami mengutus delegasi Indonesia untuk mengikuti apa-apa. Nah, ini belum tentu Presiden belum tentu ikut di situ. Ya. Ini cuma penekanannya mengutus. Di situ menunjukkan kekuasaan Presiden ini. Kebesarannya di situ. Begitu. Beda kalau gini Bang Polopo, beda kalau gini. Besok kita akan berangkat, kami akan mengutus delegasi ke Inggris. Nah, sama seperti ini. Besok kita akan berangkat ke Inggris. Berarti Pak Prabowo ikut. Ikut. Nah, kan gitu. Tapi kalau kami akan mengutus delegasi, berarti Pak Prabowo tidak ikut. Yang berangkat itu utusannya. Yang mengutus Pak Prabowo, yang diutus menteri. Sama kayak malaikat diutus menyampaikan wahyu. Iya, jadi kayak Makanya menggunakan kata kami. Ya, Itu. kayak si Horas di bawah ini. Palopo mengatakan jamak bisa menjadi tunggal. Kenapa kamu heran? Orang 3 aja jadi 1 bisa? Makanya 3 aja kau bilang 1, kenapa jamak nggak bisa jadi tunggal? Nah, ayo naik ke Horas. Izin. jadi beda penggunakan kaidah bahasa Arab itu, Bu Darni, ya. Ini ada tamu loh si David. Sapa kalian dulu. Kalau Pak Robin ini kalau tidak salah ya, penonton lama juga, kalau tidak salah ingat Pak Robin ini Kristen juga ya Pak Robin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara saya. Shalom Ya. buat Bu Darni yang saya hormati. Salam. Ini lain dia ini. Shalom. Ini yang Maha Kuat, yang Maha Esa Tuhan Ya. ini. Betul Pak Robin? Iya, iya. Iya. Kita Itu. ketuhanan yang Maha Esa. Tuh Iya. kan. Jadi pemahaman teman-teman Kristen ini, kata kami menurut versi Al-Quran dengan kata kami versi Indonesia itu maknanya beda, Bu Darni. Ya. Jangan sampai disamakan. Makanya Tunggu dulu, kebanyakan teman-teman Bapak, Ibu Kristen itu sekalian. Boleh kasih kesempatan saya berkata. Kita mengacu konteks itu. iya. Makanya kenapa rata-rata teman-teman Kristen itu mengambil terjemahan kata kita dengan memaknai kata kita bahasa Indonesia, bukan menurut apa yang tertulis di dalam original teks di Al-Quran. Maknanya beda. Beda. Boleh kasih kesempatan sama saya? Silakan jelas 3 tapi 1. Oke. Ini kita kembali ke SD lagi ya. Mengenai dengan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Dengan Bapak Palopo nih. Saya mau ngajarkan kembali Ya, dengan silakan. Pak Palopo. Ya kan? Tritunggal itu bisa menjadi tunggal tidak? Ya silakan Anda jelaskan. Enggak, saya Itu katakan kan pemahaman kamu. Sebelum kamu mengatakan tunggal, kau sudah sebut dulu tri. Ya itu. Iya. Itu aja. 3 menjadi 1 kan? Silakan jelaskan 3 tapi 1. Bagaimana itu? Ya. Apa bisa menjadi 1 menjadi 3? Kok balik nanya saya lagi? Kamu Kamu jelaskan juga aja dulu. mempertanyakan jamak itu bisa menjadi tunggal. Tunggal Kan bisa begitu, jadi kan? jamak. Oke, tunggal Saya bisa kasih jadi pertanyaan jamak, kepada kan? Anda. Apakah bisa 1 menjadi 3? Saya tanya kepada Anda. Iya silakan Anda jelaskan. Kok nanya balik? Loh, apa bisa 1 itu dipecah menjadi 3?
Bisa aja separuh. Bisa aja. Itu Kenapa tidak? perkataanmu. Loh, kamu kan nanya saya. Loh, kita mengacu pada konteksnya bahasa Indonesia baku. Oke, silakan Anda jelaskan 3 tapi 1, silakan. Saya tanya kepada kamu, Nanya lagi. Tritunggal itu apa? Ya, Jelaskan dulu. Kamu kan paham. Kamu bisa mengartikan dengan Gini, Bro Horas. Jelaskan dulu, baru minta pendapatnya Bang Palopo. Itu namanya diskusi. Nah, silakan. Ini belum ada prolog, langsung nanya. Apa yang mau ditanggapi? Silakan, 3 tapi 1. Jelaskan dulu, baru ditanggapi. jangan di mute dong. Kalau di mute saya turun aja ini. Ya silakan aja, nggak ada urusan. Turun, tidak ada yang lain. Yang namanya diskusi itu dijelasin dulu. Habis dulu itu baru ditanggapi, baru nanya. Gitu. Kalau Apakah jamak bisa menjadi turun tunggal? ini? Lah nggak jadi turun. Ya. Lah nggak jadi turun. Nggak apa-apa, Jimin, nggak apa-apa. Biarin dia dulu. Gimana? Palopo, saya tanya Palopo, apakah jamak bisa menjadi tunggal? Bisa, kami itu bisa. Dari mana konteksnya bisa begitu yang Anda katakan? Oke, saya jelaskan kepada Anda. Besok jangan menafsir ya. Enggak menafsir. Ya, jangan menafsir ya. Saya berbicara dengan Anda ini. Ini saya berbicara Kita dengan Anda. harus dengan baku nih, yo. Baik, ini dengan sesuai bagus. dengan bahasa Indonesia yang tepat dan benar ya. Oke, ya saya berbicara dengan Anda ini. Saudara Horas Medan, kami akan berangkat ke mana? Ke Nias besok. Apakah Anda ikut? Jawab. Apa Anda mengatakan Anda di situ? Ada nggak tertulis Anda? Kami itu siapa aja? Kami ini, saya katakan kepada Anda, Saudara Horas Medan. Saudara Horas Medan, kami akan berangkat ke Nias besok pagi. Pertanyaan saya, apakah Anda ikut? Tidak. Ya sudah. Apalagi? Kami itu siapa? Saya tanya Anda. Yang berkata siapa? Anda sendiri. Ya udah, saya lah yang berangkat, kau enggak ikut. Loh, berarti pertanyaan Anda itu baku. Oke, saya tanya lagi. Gimana sih? Saudara Horas, besok kita berangkat ke Jakarta. Apakah Anda ikut ke Jakarta? Anda menyampaikan, Anda memerintah. Saudara Horas, besok kita akan berangkat ke Jakarta. Apakah Anda ikut ke Jakarta besok? Jelas ikut, karena Anda mengatakan saudara. Oke. Berarti ini kita kata jamak bukan? Jelas dong, bukan tunggal. Kata jamak. Sekarang kita ganti lagi dengan kata kami. Saudaraku Horas Medan, besok kami tidak ada kata kami kan? Saya ini lagi bicara. Saudaraku Horas Medan, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Saudara Horas Medan, apakah Anda ikut ke Jakarta? Tidak. Loh, kenapa tidak? Kan kata jamak. Loh, saudara besok kami akan berangkat kan? Kami itu siapa kalian? Kan begitu. Kami ini jamak atau tidak? Berarti Anda memberitahukan, bukan memerintah. Kami ada ini kata perintah. Kata kami ini jamak atau tunggal? Jamak, Bapak, berulang-ulang kali, jangan dibolak-balikkan. Jangan membolak-balikkan. Oke, kata jamak ya. Saya ulang lagi, Saudara Horas. Ya, kembali ke SD kita ya. Nah, Saudara Horas, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Apakah Anda ikut? Bagaimana? Ulangin dulu. Saudara Horas, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Apakah Saudara Horas ikut ke Jakarta? Tidak ikut. Kenapa tidak? Loh, kok ketawa? Ini kan jamak. Anda menyampaikan, menginformasikan, bukan mengajak. Saya ulangi pertanyaan Anda ya, Saudara Horas.
besok kami akan berangkat. Sudah. Apakah ada kata mengajak? Ya, dijawab aja. Loh, kok dijawab aja? Bagaimana dengan pertanyaan Anda? Sudah saya jawab. Terus apa yang Keras. saya gunakan? Yang dimaksud Bang Palopo tadi itu logika, gimana? logika. Jangan kembali ke seperti anak-anak TK. Lah, Kalian punya ilmu dalam bahasa Indonesia tidak? ini kau diam, saya jelaskan. Aduh, susah. Tadi apa Bang Palopo? Saya mau ngajak dia dengan saya berkata, kami akan. Nah, Bang Palopo Ya. ngajak Horas. Nah, Bang Palopo ngajak Horas. Ya. Kami besok kami akan berangkat ke Jakarta. Jamak itu Iya ya. toh? Jamak ya. Nah, berarti pertanyaannya di sini, apakah Horas ikut juga? Tidak dong. Gitu kan? Gitu kan? Nah, apakah Horas ikut berangkat juga? Tidak. Iya. Kok ketawa? Kami itu ada enggak kalimat perintah mengajak? Halo, jangan tertawa. Pakai Berangkat akal itu sehat. berangkat itu kata apa? Apa? Berangkat itu kata apa? Berangkat. Iya. Berangkat itu kata pergi. Kata Iya, kata kerja atau kata perintah? Kerja. Kata kerja dong. Bukan kata perintah kan? Siapa memerintah di situ? Kami itu siapa? Kami Kembali lagi di situ. besok kami akan berangkat dalam satu komal ini, dalam Horas satu ikut? komal ini, Saya tanya. dalam apakah satu Horas komal ikut? ini. Tunggu dulu, dalam Apakah satu Horas komal ini, ikut? saya, Dengar dulu. Pak Terus, Robin, Tan. ada Jimen, ada Bang Palopo, ada Horas. Teman-teman yang ada di bawah 1,6 viewers, kami yang ada di atas komal ini besok akan berangkat ke Bukit Golgota. Pertanyaannya, Ya. apakah Pak Robin, Jimen, Bang Palopo dan Horas ikut berangkat juga? Oh, jelas ikut. Ah, Pertanyaan kamu jangan bolak-balikkan. Karena kamu mengatakan satu komal. Gimana sih kayak anak-anak kita? Dan kita berada di Komal. apa bedanya sama pertanyaannya Bang Palopo? Sekarang gini, kami itu siapa-siapa. Konteksnya kan kita jangan lari kemana-mana. Horas. Dari tadi kata pergi ya, dengar ya, kata pergi dengar. Dari tadi sudah dijawab itu menurut kaidah bahasa. Kami pakai kaidah Bahasa dari Indonesia atau bahasa diam dari dulu, Al-Quran? Kata pergi diam dulu. Ya. Kata pergi diam, kalau bertanya diam. Ya. Tadi sudah dijawab oleh host dan Pak Palopo bahwa itu mengandung kaidah bahasa Arab. Ya, contohnya ya biar saya jawab. Untuk kata ganti pertama tunggal di dalam bahasa Tunggu. Arab. Berarti Anda mengatakan kaidah bahasa Arab. Ya. Kata pergi atau enggak turun kau. Kalau memang Anda mengatakan kaidah Diam bahasa dulu, Arab, diam dulu, berarti diam saya dulu, tidak diam mengacu dulu, dengan muncul kaidah kau. bahasa Indonesia. Oke, kalau Turunin aja begitu dulu, saya Host, biar turun kita dari jelaskan di bawah. sini. Jadi karena noise nanti nih. Turun aja kau kalau nggak bisa diam. Enggak, saya mau nanya Ya. dulu bahasa Indonesia Ini sama Bang Horas. Ya, jangan turun dulu Bang Horas. Saya mau nanya juga Bang satu. Bang. Ya, silakan. Jimen. Kabur. turun dia. Nah, tadi sudah dijawab teman-teman Dia di itu bawah. sudah mengerti sebenarnya. Iya. Cuman malu-malu. Untuk di bawah 1,7. Malu dia. Untuk di bawah 1,7 udah dijelaskan tadi oleh host dan Pak Palopo bahwa itu tergantung kaidah bahasa ya. Di dalam penjelasan karena kita memakai original teks adalah bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu kata ganti pertama tunggal itu ada dua seperti huwa atau anta, di mana dia itu mewakili zat. Ya, ingat ya, huwa atau anta. Tentu dalam maklum karena kata ganti itu merujuk pada ketunggalan atau keesaan. Berarti dia tidak lepas dari tujuan makna, keesaan. Tetapi karena diterjemahkan menggunakan kata apa? Kata Indonesia, kaidah Indonesia. Dipakailah kata kami. Orang yang tidak berpikir bahwa original teksnya itu menggunakan kata bahasa Arab,
Sementara di bahasa Arab itu adalah mewakili dari kuasanya, zatnya. Begitu dia. Berbeda dengan yang di sebelah, saudaraku. Jelas di dalam bahasa Kuriosnya, bahasa Ibraninya, bahasa Indonesianya esah. Kalau kita lihat di KBBI, kaidah bahasa Indonesia, esah itu adalah itu Tunggal. tidak ada lain lagi. Esah ada itu lain. secara etimologi ataupun secara langsung tiada yang lain, tunggal satu. Ah, itu perbedaannya. Begitu. Ingat ya, ke bahasa Arab itu kita pakai menggunakan bahasa Arab karena teks kita itu bahasa Arab originalnya. Ada dua kata pengganti dari keesaan, huwa dan anta. Contoh, saya terangkan ya, terangkan. Seperti ini, kata kami katakan bukan aku katakan. Itu terdapat di halaman juz 1 halaman 433. Itu memakai kata huwa di bahasa Arabnya. Diterjemahkan dalam kaidah bahasa Indonesia adalah kami. Tetapi apa digunakan, makna apa? Bahasa Arabnya, kaidah mewakili zat, keesaan. Ingat ya dari awal tadi, kata ganti dari seperti huwa atau anta untuk mewakili zatnya atau kuasanya. Ya, hal ini tentu sudah maklum karena sesungguhnya tidak merujuk kepada sesuatu hal, tetapi merujuk pada ketunggalan. Nah, sama kayak tadi diilustrasikan contohnya, kami Prabowo mengatakan kami akan mengutus memberantas korupsi, tetapi bukan kami itu semua mereka, tetapi diutus cuma satu orang. Iya. Begitu dia. Kami itu semua mereka. Tertentu. Nah, lanjut. Intinya begini, kata kami itu melambangkan kebesaran seseorang walaupun rendah dia Iya, kuasa. Meninggikan. Zatnya. Itu orang Arab begitu dia. Makanya Allah juga memakai kata kami untuk meninggikan Allah itu sendiri, dirinya sendiri itu. Iya. Karena original teksnya, makanya ini berbeda dengan yang di sebelah. Kitab suci mereka berbahasa Yunani, tetapi yang didalami kaidahnya adalah berbahasa Indonesia. Karena berbeda makna nanti. Sementara kami original teksnya itu bahasa Arab. Makanya kami wajib menghafal bahasa Arab agar kami bisa membedakan kenapa dikasih katakan di situ huwa. Biar kami nanti bisa memahami ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Contohnya huwa anta. Huwa atau antah gitu. Begitu dia, saudaraku. Simple sebenarnya. Jangan kau samakan dengan Alkitabmu gitu. Salah pula kayak gitu. Pada mulanya terus kan. kebiasaan baca Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka. Itu aja dia tuh. Iya, makanya. Tetapi Yesus itu berkata kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Ibrani. Lucunya ada bahasa Yunani. Siapa? Ini kan aneh kan? Itu tadi kena telak itu waktu saya langsung ngomong itu, kami yang ada di atas Komal besok akan berangkat. Udah kena telak di situ, makanya langsung dia turun. Iya, nggak paham dia, nggak ikut. Turun dengan kemaluannya kan? Jadi saudaraku, di situ kami itu dalam kaidah bahasa Arab, kami itu dalam bahasa Arab ada merujuk pada satu zat, ya. Tetapi dia menjelaskan kuasanya, contohnya kebesarannya, gitu. Tetapi keesaan di situ, karena ada dalam bahasa Arab itu seperti bahasa yang saya jelaskan tadi, jamak. Ya, ada dua hal, ada langsung secara mengatakan saya pribadi, tetapi ada kata yang mewakili, gitu, huwa atau anta, begitu dia, mudahnya. Lanjut. Iya, Pak Hasim monitor, Pak Hasim, Bang Jala, Bang Muhammad Aisyah monitor, Bang Jala monitor, Bang Jala monitor, Bang Jala, oke, nggak ada. Bang Hasim monitor, Bang Hasim monitor, Bang Hasim monitor, Bang Hasim, oke, nggak ada. Sip. Bang Muhammad monitor, Bang Muhammad, oke, nggak ada. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Bang Muhammad monitor, Bang Muhammad
Bang Muhammad monitor. Bung Robin. Bisa Bang. Ya, Bung Robin, selamat dini hari, abangku. Selamat malam, saudara. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Siap Pak Robin. Ini Pak Robin dari dulu saya tahu sekali nih Pak Robin ini. Orangnya sopan, santun. Saya suka sekali. Yang namanya cuman jarang nongol di sini. Nggak tahu udah kemana aja. Lagi sibuk kayaknya. Hitung juga ya. Saya akan ini makanya kenapa kita tidak sebenarnya yang melecehkan agama kita Kristen itu orang Kristen itu sendiri. Ya, itu jelas. Arti daripada kata kami itu adalah sikap perkataan rendah hati. Ya, rendah tetapi tinggi. Ya, itu jelas. Sebenarnya kalau itu dibaca oleh, makanya kadang-kadang kekristenan itu harus dibaca dalam Kejadian 1 ya. Itu jelas ya buat saudaraku Kristen. Ini makanya saya paham kenapa saya menganggap percaya, kenapa ditantang selalu apa yang tertulis di dalam kitabnya. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Dan Elohim berfirman. Nah, ini akan saya bacakan buat Kristen-Kristen, saudaraku, berfirman, biarlah kami, nah ini menjadikan manusia dalam citra kami. Jadi arti kami itu adalah tertinggi, ya. Memang kelihatan rendah dan menuju kepada bukan berarti itu banyak, tidak. Ya, itu sikap rendah hati. Jadi biar kita jelas bahwa kekristenan jangan kita pernah melanggar ya. Itu arti kata kami itu adalah sikap kerendahan hati, tapi tinggi, ya. Jadi jangan kita mengatakan aku, itu sikap kesombongan, ya. Jadi yang memiliki yang harus yang bisa kapasitasnya aku itu adalah yang pencipta, ya. Aku. Nah, itu tidak bisa dipakai dengan orang yang namanya ciptaan. Harus apa? Kami. Ya, kita harus memiliki yang namanya sikap rendah hati. Rendah tetapi bernilai tinggi. Nah, itu kita harus ngerti. Yaitu makanya terjadi di dalam kitab suci dari kekristenan, tapi itu nggak dilakukan. Ini makanya saya katakan tadi, sebenarnya kekristenan itulah yang membuat kenapa dengan tidak melakukannya, ya. Jadi kenapa? Makanya saya jadi pengikut. Jadi saya pengikut yang Maha Esa, ya. Jadi yang Maha Esa itu yang tidak berwujud, ya, tetapi ada, ya. Saya menyembah apa? Menyembah yang hidup. Karena saya menyembah Tuhan yang hidup, ya. Karena Tuhan itu hidup, Tuhan tidak pernah mati, ya. Nah itu. Jadi buat kita kekristenan, ya. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tidak pernah membawa agama, ya. Dia tidak pernah, ya. Dia membawa apa? Keselamatan. Dan kita ketika kita mengeselamatan dan kita lakukan perintahnya. Nah ini yang saya lihat, maaf, banyak saya lihat di mana dari saudara kita Muslim yang menjalankan ini. Jadi kadang-kadang kita firman Tuhan, tapi kita tidak lakukan. Nah ini yang makanya aku sudah katakan tadi, sebenarnya bukan saudara kita Muslim yang membuat kita jadi ini, ya. Ya oke lah mereka tidak percaya, tapi kita tunjukkanlah dari sikap kita, ya. Karena apa? Apa sih yang namanya Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita? Ya kita ini. Kita harus melakukan dengan apa? Sikap, tindakan yang benar-benar berakhlak, beradab, ya, tanpa ada caci maki. Kalaupun kita saling sharing, saling edukasi, kita dengan yang santun. Nah itu jangan seperti betul. Tadi, saya tadi Singoras tadi, ya itu nggak boleh seperti itu. Ya langsung menggas. Makanya pahami dulu. Makanya kita harus memahami itu harus memiliki yang namanya ruh yang suci, benar-benar suci. Yang dari Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu. Jadi kalau kita tidak memiliki itu, kita akan paham, ya. Jadi arti kami itu sikap kerendahan hati, ya. Marilah kita semua sama manusia saling merendah hati satu sama lain tanpa memandang bulu. Karena itulah ajaran yang Maha Esa itu tadi, yang Maha Kuasa itu yang tidak terlihat tetapi ada, ya. Begitu saudara-saudaraku. Jadi masalah tadi seperti tadi. Jadi manusia. Kenapa? Makanya kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan sembahlah aku? Kenapa? Kadang-kadang belum dikatakan juga udah disembah. Nah itu. Jadi nggak pernah ya. Jadi Tuhan itu yang Maha Kuasa itu adalah yang Maha Esa itu yang tidak terlihat, ya. Nah kenapa pun dia kalau terlihat. Makanya kalau sekalipun dia menjadi manusia, pernah menjadi manusia melalui arruhnya yang ada di dalam melalui keilahiannya, tapi bukan itu Tuhan, ya. Itu hanya utusan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Makanya kita jangan pernah berontak gitu, sangkal itu. Ya. Jadi tubuhnya itu hanya utusan. Betul. Jadi jangan kita bilang itu Tuhan.
Sebenarnya ini Pak Robin Kristen sejati loh. Ini beliau ini Alkitabiah kan, bersepakat, sepakat sekali beliau. Jadi untuk memahaminya itu Pak memang benar kita harus memiliki yang namanya Ruh Suci. Ruh Suci itu daripada yang maha kuasa itu. Jadi makanya saya nggak ini. Makanya saya itu masuk ke room Muslim juga itu saudara saya. Ya nggak apa-apa itu keyakinan dia. Jadi gini buat kita semua. Jadi kalau ada orang yang memaksa sesuatu keyakinan ya di dalam kehendak manusia itu bukan daripada yang maha kuasa ya. Bagaimana? Jadi kita itu dikasih kebebasan karena Tuhan kita itu ya seperti dalam saudara saya Muslim, Allah itu mengasih kebebasan, memberikan kebebasan untuk memilih, ya. Tapi ada juga kebebasan kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya masalah terima nggak terima itu urusannya dengan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu. Ini sepakat. Iya. Makanya saya dapatkan kemana? Kadang-kadang di saudara-saudara saya sebagai, makanya saya katakan tadi Kristen itu sendirilah yang membuat yang menunjukkan bahwa keadapannya itu seperti apa. Makanya dikatakan dari buahnya lah kau bisa mengetahui. Apa buahnya? Tindakan, karakter adab kita. Jadi begitu. Jadi ketika kita diolok-olok, katakan terima kasih. Kalau boleh kita ingatkan, jangan seperti itu. Kalau dia terima, ya alhamdulillah atau puji Tuhan. Kalau dia nggak terima juga nggak apa-apa, puji Tuhan juga, alhamdulillah juga. Jadi tidak ada pemaksaan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yang Maha Esa. Dia contoh seperti siapa kepada nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Pernah nggak dia memaksa? Bisa saja dia dipaksa untuk tidak memakan buah itu, bisa kan? Tapi kan itu pilihannya. Dalam kalau yang namanya buah holy, itu kan pilihannya, bebas. Nah, sama seperti kita ini juga sekarang, ya, yang dikasih pengampunan, yang dimaafkan oleh Allah itu atau Yang Maha Esa itu tadi. Kenapa? Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi kalau ada penciptaan tidak memberikan kebebasan, nah itu hati-hati. Itu ya, itu bukan namanya maha adil. Iya, gitu. Itu namanya betul. Ya, Pak Robin. Izin Pak Robin. Saya nggak pernah diusik. Malah saya dicintai ketika saya menjadi Kristen yang sejati, menjadi Muslim yang sejati juga begitu. Makanya saya bangga, ya. Karena apa? Yang menilai kita pribadi, lepas pribadi, baik agama apapun, itu melalui tindakan kita, akhlak, adab kita, moral kita. Jadi kalau seperti ini caci maki, ya kadang-kadang makian dibalas dengan makian, aduh. Nah, saya makanya kalau saya udah masuk dengan makian itu, kalau masih bisa saya menjadi pendengar, menjadi narasumber di sana saya bagi. Tapi kalau tidak bisa saya langsung turun. Begitu saudara-saudaraku ya. Jadi terima kasih buat saudara-saudara yang saya hormati. Pak Robin, tambahkan izin. Pak Robin, saya mau tanya tapi jawab jujur ya, sebagai Kristen sejati. Mana yang harus diimani oleh seorang pengikut Yesus? Yang tertulis secara firman atau dari asumsi pribadi masing-masing setiap orang? Yang tertulis secara firman. Ya. Oke, terima kasih Pak. Berarti yang asumsi itu adalah kebohongannya atau yang dibuat-buat atau gimana? Kebohongan. Oke, terima kasih Pak Robin. Ya. Jadi begitu, itu kebohongan. Iya. Saya tambahkan lagi satu lagi Pak Robin. Ya, boleh, seandainya dia yang tertulis bahwa dia menyatakan aku hanya utusan, tiba-tiba orang mengatakan dia itu adalah seorang Tuhan, nyambung nggak itu? Tidak nyambung. Makanya seperti saya katakan tadi kan di dalam firman juga dikatakan kami, tapi dilanggar. Itu ada kejadian itu, boleh nanti baca ya di dalam kitab suci ya, kejadian 1 itu. Makanya kenapa kita berontak? Arti kata kami itu tertinggi loh. Ya itu sikap rendah tapi tinggi. Ya. Itu namanya sikap rendah hati. Arti kami. Ya. Kenapa nggak dikatakan aku? Itu kesombongan. Aku itu milik yang berhak, kapasitas yang menyangka aku adanya penguasa. Ya. Ya. Okay. Itu ya jelas. Oke, saya tambahkan lagi Pak Robi. Silakan. Nah, kalau contohnya kan sang pencipta atau Bapa di dalam Alkitab mengatakan kubangkitkan dia sebagai nabi, seorang nabi, lalu ada orang yang sekarang mengatakan dia Tuhan. Apakah nyambung? Itu tidak nyambung. Jadi makanya kenapa Tuhan mengatakan ya aku tidak berhak dari atas diriku sendiri. Nah itu maksudnya apa? Kemanusiaan itu tidak berhak. Manusia itu hanya utusan. Jadi jangan kita memperkatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu adalah Tuhan, ya. Yang Tuhan adalah yang tidak kelihatan, ya. Tetapi ada, ya. Biar kita paham dulu, ya. Jadi itu Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah mati. Nah, kalaupun dalam konteksnya kekristenan Tuhannya mati, itu yang mati bukan Tuhan. Yang mati adalah utusannya tadi apa? Utusannya tubuh, jasmani,
Nah, begitu ya. Betul. Kita Kristen ini harus paham. Seandainya gini Pak Robin, Ya, kalau ya. tubuh yang mati tadi lalu dituhankan, apakah itu benar? Sementara di sebelumnya Bapak mengatakan tidak ada yang sama dengan aku bukan manusia dan bukan manusia kudus, aku bukan anak manusia, dan aku hanya satu seorang, tidak ada yang lain dan tidak ada yang di belakang aku atau di depan aku. Bagaimana menanggapi itu? Ya, itu jelas salah. Karena dikatakan jangan mempertuhankan manusia, ya. Sekalipun Oke, itu manusia terima yang kasih. suci, kita diajarkan supaya jangan mempertuhankan manusia. Itu intinya. Siap. Pertuhankanlah kekuasaan, ya, yang pernah berdiam di dalam kemanusiaannya itu tadi, ya. Jadi bukan manusianya yang dipertuhankan. Cuman itu adalah banyak kita konteksnya sekarang sebagai kekristenan, ya. Kita diajar, ya, dalam konteks kekristenan itu diajar sebenarnya. Makanya saya katakan itu, saya lebih percaya kepada yang Maha Esa. Karena itu ada tertulis, ya, nanti boleh dalam Yohanes 20 ayat 29. Itu makanya pahami kita sebagai Kristen. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat melainkan percaya. Nah, itu ajarannya. Betul sekali. Terima kasih Pak Robin. Berbahagialah Terima bagi kasih. kamu yang tidak melihat. Makanya kadang-kadang dilanggar. Makanya saya katakan tadi, Kristen itu sendirilah yang membuat. Ya, sebenarnya kalau dijabarkan itu, ya, jadi sama. Jadi kita dengar dulu, kita jangan menghujat, dengar saja. Kalau itu yang disampaikan, itu pengetahuan daripada saudara saya yang muslim, silakan. Terima kasih. Kita harus mengucap, karena roh suci itu atau roh kudus itu selalu mengatakan apa? Terima kasih. Mengucap syukur selalu, dalam segala hal. Nah, itu diajarkan. Ya. Jadi kita mengucap syukur bukan ketika kita senang, ketika kita pendapat kita diterima, jangan. Itu salah. Jadi bagaimana? Ketika diterima, nggak diterima, kita tetap mengucap syukur, mengucap apa? Terima kasih kepada saudara-saudara kita, siapapun itu. Begitu. Makanya itu yang saya budidayakan di dalam room-roomnya sekarang, baik di Lubang Juma juga sebagai gurunda, itu saya budidayakan. Baik Ripa, baik semua saudara-saudara saya muslim, ya. Itu saya budidayakan. Makanya puji Tuhan. Alhamdulillah, ya. Mereka semua merangkul saya. Nah, itu ya buat saudara-saudaraku, kita tetap bersaudara, ya. Apapun keinginan kita itu dikehendaki yang Maha Kuasa. Penting kita jalankan dengan secara apa yang diajarkan oleh pengikut kita atau orang nabi-nabi yang terdahulu, nabi-nabi rasul yang terdahulu, ya, yang mengerti tentang kebenaran daripada Maha Kuasa. Kita jalankan. Itu semua benar loh. Cuman bagaimana? Itu makanya jangan kita persalahkan, jangan kita jadi persalahkan dalam apa? Konteks sekarang seperti ini Kristen kan? Ada jelas di kata kami. Tapi disangkal. Nah, ini bahaya. Iya, itu jelas. Nanti kalau menanya, kalau ada, maka itu adalah namanya sikap perkataan kerendahan hati. Rendah tapi tinggi. Nah, karena apa? Jelas dikatakan, siapa yang merendahkan diri, maka dia akan kutinggikan. Itu ada. Tetapi siapa yang meninggikan diri? Ya, itu meninggikan diri apa? Arti aku, itu meninggikan diri, kesombongan. Karena itu bukan kapasitas kita, itu milik pencipta, ya. Hati-hati dengan kata aku karena akulah dia. Nah, itu hati-hati, kesombongan. Harusnya kami, karena kami. Jadi ada sikap kerendahan hati. Ya, bentuknya jamak tapi di bawah itu rendah tapi nilainya tinggi. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya kan Pak Robin, kesimpulannya apa yang tertulis itulah yang menjadi jawaban iman kita yang kita percayai, bukan apa yang disampaikan. Oke. Ya udah nggak apa-apa Pak Robin. Parkun di sini pun di atas tidak apa-apa, karena untuk oten-oten yang di bawah juga gitu. Karena kan banyak oten kan mengatakan itu dia seperti ini, tetapi tidak tertulis Pak Robin. Makanya saya katakan tadi seperti saudara saya itu sebenarnya, ya, makanya saya tadi nggak berbicara, saya mendengar aja dari dulu. Ya, saya mendengar saja. Saya nggak mempersalahkan, tapi saya tetap berbahagia. Saya nggak jadi musuh saya saudara-saudara yang dari mana tadi, sama nama Medan tadi. Sebenarnya gini Pak Robin, ya, ketika ada teman-teman Kristian itu berdiskusi di sini, sebenarnya tujuan kita baik. Kadang mereka itu berdiskusi mengambil satu dalil, ataupun kita kasih satu dalil, ketika dia menjelaskan penafsirannya itu di luar dari dalil. Nah, itu yang bahaya. Iya. Iya kan, maksudnya gini loh. Maksudnya Tuhan itu memberikan firman kepada manusia, ini loh maksudnya. Iya kan, yang tertulis. Tetapi di sisi lain, manusia yang menjelaskan firman Tuhan ini tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ngerti enggak maksudnya? Benar, ya kan? benar. Nah, yang dia mau adalah kita harus mengikuti
atas maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Iya, benar. Maunya Tuhan itulah yang tertulis. Iya, benar. Iya kan, maunya dia, apa yang dia jelaskan, ya sesuka hatinya dia. Iya, pakai framing, jadi pakai namanya kekuatannya. Karena itu jelas dikatakan dalam, ya ini buat saudara-saudara Kristen ya, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan diri sendiri. Hatinya menjauh daripada yang Maha Kuasa. Itu jelas ada ya. Nanti itu dalilnya dalam Yeremia 17 ayat 5. Nah, jadi apalagi yang menjadi lawannya itu Bapak, saudaraku ya, Kristen ya, dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita mengandalkan yang Maha Kuasa itu, atau kita mengandalkan Allah itu, kita diberkati, baik secara pengetahuan, baik secara bahkan kesehatan, baik secara napas, kita dikasih berkat loh. Setiap saat, setiap hari. Jadi berkat yang terutama itu yang boleh kita miliki setiap hari adalah napas, sehat, dan kita bisa hidup. Itu ya berkat yang pertama setiap hari diberikan oleh yang Maha Kuasa itu, oleh Allah itu. Iya, makanya tujuan kita di sini, Pak Robin, itu baik tujuan kita untuk meluruskan cara berpikir mereka supaya mereka itu tidak mempelintir atau tidak menafsirkan sesuka hatinya. Benar. Jadi kalau bahasa simpelnya itu jangan melencengkan isi firman Tuhan. Iya. Kan jadi gitu apa yang ada di ya. dalam firman itu lakukan. Ya? Iya. Saya sapa dulu ya Pak Robin ya. Ini kebetulan ada beberapa tamu yang saya naikkan. Bang Fosil, monitor Bang Fosil. Bang Fosil. Oke. Bang Firman, monitor Bang Firman. Bang Firman, oke, ngorok. Pak Rudi, monitor Pak Rudi, oke. Kalau Bang Vivin nggak usah siapa, rumahnya di sini kok dia. Biarkan aja jadi berhala dia, tunggu. Jadi begini, satu lagi buat saudara-saudara Kristen ya, dikatakan itu dalam Yohanes 4 ayat 24. Apa dikatakan di sana? Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Kalau secara maksudnya menyembahlah dalam ruh dan kebenaran, ya, nggak dikatakan kita menyembah dalam wujud. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Betul. Jadi makanya kenapa saya penyembah yang Maha Esa yang tidak kelihatan tetapi ada. Nah, itu makanya itu saya sebagai Kristen yang menyembah dalam ruh kebenaran, ya, karena itu dia ajaran yang Maha Kuasa. Tidak dikatakan saya menyembah dengan wujud, ya, perlu digarisbawahi. Dan juga yang Maha Kuasa juga tidak pernah ajarkan itu, sembahlah aku. Ya itu ya buat kekristenan ya, supaya kita benar-benar ya. Jadi kalau ada pun saudara kita yang Muslim, kita dengar aja dulu. Ya, masalah terima nggak terima pun saudaraku Kristen, ya itu silakan. Jangan aja lemah hujat. Ya terima kasih saudaraku Muslim atas penjabarannya. Begitu. Jangan inilah framing cari kebenaran ya, cari pembelaan. Nggak perlu kita dibela ya. Biarkan yang membela kamu itu adalah siapa? Pencipta kamu sendiri. Itu sama seperti saya. Ya, saya nggak perlu belaan dari orang, karena saya punya yang Maha Kuasa itu yang luar biasa, ya, yang namanya Maha Kuasa, ya, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah itu yang saya sembah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Begitu saudaraku ya. Jadi kita jalankanlah apa yang dalam firman seperti dikatakan saudara tadi saya itu. Ya, apa yang di dalam jangan kita pelintir, kita jalankan. Kalau kita belum mengerti menjalankannya, ya boleh kita bertanya kepada orang yang lebih paham apa sih maknanya ini, ya gitu. Ini itu ada jelas arti seperti ini kami kan kita berontak, itu jelas, itu sikap kerendahan hati, perkataan sikap kerendahan hati tetapi tinggi. Ya, itu jelas ada dikatakan. Nanti boleh dibaca kajian yang 1 ayat 26, itu jelas. Cuma kenapa kita sangkal, kenapa makanya dikatakan. Ya Pak Robin. Ya. Saya mau kita jujur-jujur aja ya Pak Robin. Ya, silakan Pak. Ini 1,4 yang nonton. Ya. Kalau ada seperti Pak Robin mengimani apa yang tertulis, bukan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, para peneliti gereja, ataupun siapapun dia itu, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang tertulis. Mohon maaf Pak Robin ya, tidak ada namanya Tritunggal yang dikonsilikan pertama kali di 325 tahun. Benar. Ya Pak, benar. tidak ada. Ya, semua akan tunduk pada pengajaran firman
Yesus, di mana mereka menyembah Bapa, sama ketika Yesus menyatakan sembahlah Allah kita, Benar. termasuk dirinya. Iya. Begitu. Jadi begitu. Jadi itulah namanya kan, makanya dikatakan terkutuklah orang yang menambahi dan mengurangi firmanku. Nah, itu jelas ya. Bentar. Pak Robin nggak percaya Tritunggal? Ya, karena begini, saya nggak percaya yang nama itu adalah perbuatan daripada setiap. Makanya saya katakan tadi, kenapa saya nggak percaya? Itulah perbuatan daripada tulisan daripada manusia. Ya. Iya, betul saya sepakat itu Pak Robin. Sepakat saya. Iya, betul itu. Kita harus percaya kepada Pak yang Robin Maha Kuasa. nggak percaya, enggak, sebentar, jangan terlalu panjang, Bos. Pak Robin nggak percaya Tritunggal. Gantian dong dari kepanjangan. Kita kan di sini diskusi, bukan dengar ceramah Anda toh. Aku mau nanya, Anda nggak percaya Tritunggal? Ya, tidak. Oh ya sudah. Berarti Anda nggak percaya kata-kata Yesus. Yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Berarti Anda nggak percaya kata-kata Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jadi begini, kan dikatakan di sana tadi udah jelas saya katakan, berbahagialah bagi orang yang tidak melihat. Itu kan kalau saya melihat, baru percaya itu makanya itulah iman saya. Jadi iman kekristenan saya begitu. Kalau iman kekristenan saudara-saudara saya begitu, dia lihat dulu baru percaya. Kalau saya tidak, sekalipun saya tidak lihat, nah itulah Tuhan yang saya miliki. Itulah yang Maha Esa yang saya miliki. Berbahagialah bagi orang, itu yang saya imanin. Ya, berbahagialah bagi orang yang tidak melihat, namun percaya. Nah, itulah iman saya. Itu itu tingkat tinggi ya, Bible daripada itu ya. orang yang melihat tapi itu juga nggak percaya. Betul. Nah, begitu. Iya, aku juga. Itu kan tapi konteksnya. Itu kan konteksnya tentang iman. Pertanyaan saya. Ya, itulah iman saya. Itu yang semaksud. Makanya saya pertanyaan saya, Pak Robin. Pak Robin, pertanyaan saya. Ya, boleh. Anda tidak percaya kata-kata Yesus yang tadi saya katakan? Jadi yang saya percaya adalah hanya perkataan daripada Bapa itu. Ya. Betul. Jadi yang namanya kata-kata Yesus, kalau yang namanya kata-kata manusia, itu saya nggak percaya. Oh, oke. Kalau gitu Yohanes 3:16 itu kata-kata Bapa sendiri toh? Ya. Kata-kata terus Anda percaya? Ya. Ya sudah. Iya. Kan di situ kan iya, jelas dikatakan. Tuhan itu Yesus kan datang dikatakan bukan baptis membinasakan. Bapa itu adalah sebagai yang mengutus tadi, yang mengutus. Itu Bapa itu. Jadi sama seperti Muslim yang mengatakan itu Allah itu. Jadi Allah itu nggak pernah mati. Tuhan itu intinya bagi semua umat manusia tidak pernah mati. Kalau Tuhan mati, ya kita juga akan mati. Ya itu ya intinya. Jadi Tuhan nggak pernah mati ya. Tapi kan itu adalah iman saya. Firman Tuhan yang mengatakan upah dosa ialah maut. Ya. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan manusia kalau nggak dari kematian? Nah, benar. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi kalau dosa anak manusia, ya intinya manusia itu bisa dimaafkan. Apa ya dosa yang nggak bisa dimaafkan? Yaitu tidak percaya kepada Maha Kuasa. Namanya kalau dalam kekristenan itu namanya menghujat Ruh Suci atau Roh Kudus. Nah itu tidak bisa termaafkan. Ya itu berjelas. Jadi bukan kekristenan juga. Kalau dosa manusia yang dibuat anak manusia, intinya dosa yang dibuat manusia itu mesti bisa terampunin. Oke, ya, pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Oke, nggak apa-apa, saya ikutin. Pertanyaan saya, kalau begitu kenapa sebelum ada Tuhan Yesus, Allah membinasakan manusia? Gimana? Allah membinasakan manusia. Jadi begini. Jadi kenapa dia membinasakan manusia? Jadi kan nggak semua manusia dibinasakan kan? Ada yang berkenan kepada dia kan? Mungkin masih ingat siapa yang berkenan kepadanya? Iya, pertanyaannya, kenapa sesudah Yesus tidak ada pembinasaan atas manusia? Maksudnya sesudah Yesus tidak ada pembinasaan? Kok manusia? Nah, kadang kan begini tadi. Kenapa? Karena sudah diampuni, makanya kita tidak binasa. Iya, tadi kan Anda bilang dosa itu diampuni, betul? Ya.
Kalau Jadi yang memang mengampuni seperti itu bukan manusia sebentar. ya. Ingat baik-baik. Dari Pak Robi panjang kali lebar. Sebentar. Ya. Saya pelan-pelan. Tadi kan Anda bilang semua dosa pasti diampuni, betul? Ya. Kalau begitu, kenapa sebelum ada Yesus ada pembinasaan terhadap manusia? Sebelum dengan yang namanya dengan air bah. Pertanyaan Anda kan ngomong semua dosa pasti diampuni. Oke. Pertanyaan saya satu. Kalau memang demikian, kenapa ada pembinasaan terhadap manusia sebelum ada Yesus? Nah, jadi begini. Jadi kenapa ada pembinasaan sebelum ada Yesus? Ya, yang Maha Kuasa itu kan murka, ya, kepada ciptaannya. Berarti Anda terbantahkan. Enggak gini, Gimana? Bang Vipi, yang dimaksud dengan pembinasaan Bentar, itu Bang Ji, kapan? aku sama Bang Robin aja, sama-sama Kristen. Yang dimaksud dengan pembinasaan itu kapan? Disepakati dulu binasa itu apa. Iya, gitu disepakati loh. dulu Jadi pembinasaan ketemu. itu kapan? Jangan-jangan beda pemahamannya gitu loh. Iya. Apa arti binasa itu dulu? Yang dimaksud pembinasaan itu ya. Coba Pak Pembinasaan Robi, itu apa arti binasa? Itu pemahaman saya. Ini kan nggak dibinasakan. Nah, Iya, coba itu Pak kan Vipi, pemahaman apa Pak arti Robi. binasa? Nggak dibinasakan. Siapa yang nggak Sekarang dibinasakan? pemahaman Nabi Vipi, Nuh. pemahaman Vipi pembinasaan itu kapan? Enggak, apa arti binasa gitu loh. Itu aja dulu. Oke, Apa arti iya, binasa? Arti Saya binasa jelaskan itu tidak ya. ada lagi. Seorang Saya pun tidak ada jelaskan lagi. Itu ya, berpaham dulu. Dulu, sebelum ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia, setiap manusia yang berdosa, bukan setiap manusia yang berdosa ya, manusia yang berdosa membuat Allah murka, sehingga manusia dibinasakan di bumi. Kapan kalau dibinasakan di bumi pas zaman itu kita nggak berkelanjutan? Kapan di zaman siapa? Musa, Abraham? Mari kita lihat datanya. Begini, arti Ya, binasa ada dulu kita harus juga yang ngerti. Arti binasa dulu. diselamatkan, ada juga yang Sepakati. diselamatkan. Pahami ya. Binasa itu dulu apa? Binasa itu apa dulu? Ada yang dibinasakan Allah Tuhan di bumi. Iya, Ada binasa itu ada, apa dulu? nggak Jadi semuanya. makanya Tapi pertanyaannya, sesudah Yesus datang ada nggak yang Ya, seperti itu lagi? sepakat dulu apa arti binasa gitu loh, definisi binasa. Ya udah, Itu dulu. silakan Anda persepsikan tentang Nuh, tentang Bisa. Sodom dan Gomora. Ketemu nanti. nah, saya ini buat saudara saya Pipi ini. Nah, Jadi apa sih arti sama binasa juga? itu tidak memiliki sisa. Ya, ini berjelas dulu ya. Habis. Habis. Betul. Ternyata ada kaum manusia Iya, ada, nggak oke. dibinasakan. Tidak binasa, oke, disisain. Pertanyaan saya, kenapa setelah zaman Yesus nggak ada lagi? Ya kenapa? Karena Yesus sudah ada menjadi pengganti ya, pengampunan ya. Jadi makanya tidak ada lagi kebinasaan. Oke, berarti kata-kata Anda berarti kalau saya tarik kesimpulan, karena ada Tuhan Yesus manusia diselamatkan, betul? Bukan Tuhan, karena Tidak, adalah itu bukan manusianya Tuhan. yang suci. Nah itu makanya karena Yesus nggak pernah mengatakan aku Tuhan, nggak pernah. Secara manusia makanya nggak ada ayatnya itu mengatakan. Kalau ada makanya baru kita ya imanin ya saudaraku, Oke. baru kita imanin. Kalau malaikat yang mengatakan Yesus Tuhan itu salah juga. Gimana? Kalau malaikat yang mengatakan Yesus Tuhan salah. Jadi itulah iman malaikat itu. Yang penting Malaikat Tuhan itu menunjukkan sikapnya. Malaikat asal dari mana? Jadi begini, tinggal mana Tuhan dengan malaikat? Sementara Tuhan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Sementara malaikat mengatakan seperti itu. Nah itu imannya sama seperti kita. Saya katakan bahwa Yesus Tuhan bisa. Tapi sementara Oke. makanya Pertanyaan dikatakan dalam saya, iman Kristus siapa itu yang lahir di dunia ini yang datang malaikat? gimana? Siapa di dunia ini yang lahir yang datang malaikat? Jadi begini, itulah iman daripada malaikat itu sendiri. Sekalipun dia ciptaan daripada Tuhan itu, ya. Malaikat asal dari Sama mana? Dari seperti surga kita. kan? Berarti malaikat sudah mengetahui karena malaikat dari surga, makanya dia mengatakan itu. Jadi begini, malaikat itu juga ketika udah jelas tahu ya, malaikat itu udah dijatuhkan ya 1/3 dan 2/3 masih di dalam kerajaan surga. 1/3 itu sudah dilemparkan ke bumi. Jadi kita malaikat ini jangan berfokus kepada malaikat. Ada yang malaikat ya yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu Malaikat 2/3. Gabriel masuk neraka atau enggak? Gimana? Malaikat Gabriel dari surga atau dari neraka? Jelas tidak, karena itu 2/3 bertahan kepada
pencipta itu. Oke, berarti Yang malaikat melaksanakan Gabriel siapa? dari surga Sepertiga. kan? Malaikat Gabriel dari surga kan? Iya. Ya sudah. Terus yang datang ke Maria, yang datang ke gembala, malaikat apa namanya? Jadi begini, itulah iman daripada Gabriel. Makanya kita katakan, kemana kita lebih percaya? Ya, pencipta itu sendiri yang mengatakan, ya, aku hanya sekedar utusan, itu jelas ada kan? Aku utusan. Oke, sekarang kayak gini. Gimana coba ya, silakan. Kita bicara analogi gampang aja. Ya. Indonesia mengutus Prabowo ke rapat PBB. Apa statusnya Prabowo? Indonesia, ya, harus diperoleh sebagai presiden. Ya sudah. Utusan itu boleh. Tetapi kita lihat status yang diutus itu apa. Jadi apakah utusan Indonesia itu utusan? VP saya ulang ya. Ketika Pak Prabowo mengutus Pak Prabowo mengutus delegasi untuk ke luar negeri, apakah yang dijumpai itu di luar negeri adalah presiden? Bukan, nggak kayak gitu. Bahasa kayak gini. Indonesia mengutus Prabowo di rapat PBB. Dia mengutus. Lah enggak gini loh. Dia mengutus. Prabowo kan ngomong kayak gini, saya dari Indonesia. Berarti kan yang ngutus Indonesia. Mana kamu lebih percaya kepada ciptaan daripada pencipta? Itu aja, Sa. Kagak. Ayo, coba. Gini loh. Pertanyaan saya, ya, enggak gini. Kalau misalnya seseorang diutus Prabowo, dia kan tanya statusnya apa? Menteri. Oke. Ya kan? Makanya kita lihat status yang diutus, oke? Misalnya nih, Prabowo mengutus Profesor Dr. Kristi. Pertanyaannya ditanya itu, status kamu Pak? Utusan. Apa statusnya Profesor Kristi? Menteri. Clear. Sebenarnya nggak bisa di situ Indonesia mengutus Prabowo, nggak bisa ke situ. Amerika Nggak bisa ke situ. Langsung ke ginjal mengutus aja, Donald Trump di rapat PBB. Apa status Donald Trump? Presiden. Terlalu banyak kita beranalogi Bang. Kita langsung ke dalil aja. Kita tes dulu ini untuk Mas Pipi. Iya benar. Oke, Tuhan Yesus utusan, tapi kita lihat status utusannya itu apa? Baik, mau itu utusan apa? Pokoknya utusan. Ambil langsung ke dalil aja Bang Palopo. Dalil aja Bang. Bang Palopo tengahin, kasih dalil menurut Bang Robin gimana, menurut Pipi gimana. Baik, oke. Bang Pipi, saya langsung dalil ya. Matius 11:25 Bang. Ini perkataan Yesus. Pada waktu itu Yesus berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, pertanyaannya untuk Bang Pipi, siapakah Tuhan langit dan bumi? Siapakah Tuhan langit dan bumi? Pada konteks itu Yesus ngomong ke Bapa. Siapakah Tuhan langit dan bumi? Siapakah Tuhan langit dan bumi? Pada konteks kalimat itu Bapa. Bapa, bukan Yesus ya? Terus aja terus. Oke, jadi menurut Anda Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, betul? Kok menurut saya? Lah, kan saya nanya ke Anda. Ya, Oke, saya rubah. Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di ayat ini, siapakah Tuhan langit dan bumi? Silakan. Bapa. Oh, bukan Yesus ya? Ya di konteks kalimat itu kan? Iya. Sepakat? Ya sepakat. Berarti Yesus bukan Tuhan langit dan bumi. Sepakat? Oh enggak juga. Yesus Tuhan langit dan bumi juga. Mati bija. Kan ada tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Iya, nanti jangan ke sana dulu. Nah, itu jangan ke sana dulu. Nanti kalau kita menyebut kalau kita menyebut Bapa Tuhan, berarti kita menyebut baca Tuhan. ayat selanjutnya dia Bang Pipi kalau ke sana melebar jadinya. Enggak dong. Pasti kalau melenceng nanti. Kalau aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya layani dulu. Berarti kalau aku saya dan menyebut Bapa adalah satu. Tuhan, saya menyebut Yesus Tuhan. Oke. Karena tulis baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak itu dan Roh konteks pembaptisan. Anda harus pahami dulu apa makna baptis, baru abang lari ke sana bang. Ya. Dasar pembaptisan kan karena kepercayaan, abang, iman. Nanti kita bahas itu ya. Oke. Menurut bang Robin di ayat ini siapa bukan Tuhan pencipta langit dan bumi? Bukan Tuhan ya.
Silakan Bang. Jadi bukan Tuhan. Ya. Yang bukan Tuhan adalah ciptaan. Yesus, sepakat? Benar. Ya, sudah. Berarti yang bukan Tuhan adalah utusan. Utusan. Bang Robin. Jadi jelas. Jadi Matius Kasih saya 11:25, ayat. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus adalah Bapa. Sepakat, Bang Fifi? Jadi Kalau begini, kita memanggil Napas. Bapa Tuhan, kita manggil Yesus Tuhan. coba ya, makanya ini kita perhatikan ya dalam makanya kita katakan dalam kitab kita itu dikatakan. Di fix dulu Bang, di fix dulu satu-satu. Jadi biar kita clear dulu. Oke, Bang Fifi sepakat Yesus bukan Tuhan langit dan bumi? Enggak. Loh, Tuhan. ayat ini Ya kan saya udah jelaskan. Kalau kita memanggil Allah Tuhan, kita memanggil Yesus Tuhan. di sini ada berapa entitas Bang? Pada waktu itu Yesus berkata. Yang berkata siapa? Yesus. Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa siapa? Tuhan. Tuhan. Yesus? Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Siapa yang satu itu? Nah, ini lagi. Saya kasih contoh kayak gini Abang. Iya, Sebentar. saya tanya siapa yang satu Enggak, itu? sebentar Abang. Kenapa kalian berpikiran Tritunggal itu 1 tambah 1 tambah 1? Saya nggak nanya Tritunggal abangku. Iya. Abang kan berkata Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Saya tanya berapa Tuhan? Abang bilang satu. Oke, saya ikutin satu. Sekarang saya tanya siapa yang satu Tuhan itu? Silakan. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Satu apa tiga itu Bang? Satu. Siapa yang satu itu? Makanya saya kasih contoh gini. Abang, enggak gini. Abang jangan berpikir 1 tambah 1 tambah 1. Kenapa Abang nggak pernah Saya nggak berpikir? tanya satu tambah satu tambah Satu. satu Bang. Enggak, kenapa Iya. Abang nggak berpikir 1 kali 1 kali 1? Bapak bukan putra, putra bukan roh, roh bukan Bapak. Mereka tiga pribadi saudaraku. Oke, 1 kali 1 berapa subjek itu satunya? Kenapa harus dikali? Pertanyaan saya, 1 kali 1 subjeknya satunya berapa banyak? Udah ribet udah deh. Lo bukan. Bang, Dalam kalau abang 1 kali begitu, 1 bang, kalau subjek abang satunya ada pakai berapa? konsep Sebentar itu, Abang. Dalam 1 sabar kali dulu. 1 subjek 1 ada berapa? Satu. Ya sudah. Oke. Berarti salah dong matematika itu. Kalau abang pakai rumus itu bang, bangkrut tukang gorengan. Percaya sama saya. Bangkrut. Iya, kalau Abang pakai rumus pertambahan tidak ada namanya trigonometri. Karena semua dikalikan. Oke, saya tanya dulu. Ketika abang makan 3 potong, 3 buah gorengan tahu, berapa yang Anda makan tahu? 3. 1. Loh, kita kan makan. Kan Makanya dari tunggal itu, kenapa kalian berpikir dikali. tambah? Kenapa nggak kali? Dia kalau makan gorengan dia pakai akal, tetapi kalau bertuan dia tidak pakai akal. Berarti abang bertuhan tidak pakai akal. Kasih saya dalil kenapa kalian Ngapain pakai gue bicara sama orang yang nggak pakai akal? Aneh-aneh aja. kenapa kalian pakai penjumlahan? Turun, Kenapa turun, tidak pakai tidak punya perkalian? akal Jawab ini. gua. Udah lanjut Bang Robin, ngomong sama Pipi lah. Orang nggak pakai akal, ngapain gue bicara? Lah, bukan. Silakan. Iya, hantam aja. Kasih saya dalil. Tritunggal itu harus ditambahkan, bukan dikalikan. Ayo. Saya udah kasih dalilnya ilmu matematika. Mana 1 kali ada 1 berapa subjek? Satunya 3, hasilnya 1 kan? Tidak salah. Tidak ada. Abang bawa baptis lah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Proses pembaptisan itu Bang bukan konsep ketuhanan, tetapi Iya, proses konsep. pentahiran. Pentahiran itu dilaksanakan hanya kepada kaum Bani Yahudi. Tidak ada Kristen Bang. Kalau Abang Yohanes tahu tuh, 3:18. baptis. Yohanes 3:18. Apa di situ? Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus di situ. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Abang percaya nggak Tuhan? Oke, sekarang saya tanya balik. Abang percaya nggak Yesus bisa membawa abang ke surga? Saya. Ya. Loh, saya udah tanya dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes Pertanyaan 5:30. saya, abang percaya nggak Yesus bisa membawa abang ke surga? Aku itu aja. Loh, dia kan untuk Bani Israel, saya bukan. Gimana sih? Iya, ada. Abang percaya atau tidak itu aja pertanyaan gua. Saya percaya dia sebagai jalan menuju ke Bapa, tapi hanya untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, abang percaya nggak Yesus bisa membawa abang ke surga?
Dia nggak bisa berbuat apa-apa, Abangku. Berarti abang Baca nggak Yohanes percaya? 5:30. Berarti abang nggak percaya? Coba bacain Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, semana? Ya sama seperti itu manusia. Bisa manusia itu hidup harus ada Bukan. kerongkongan atau ada udara. Sama kayak gitu. Bapak, Itu nggak ini bisa Pak Robin, dipisahkan. ikuti Pak Robin. Yesus Ada itu kerongkongan nggak ada udara nggak bisa hidup. hanya utusan. Ada udara nggak ada kerongkongan nggak bisa hidup. Kayak gitu lah. Waduh, terlalu beranalogi. Lah nggak gua kasih contoh gitu. Izin, Kerongkongan tanpa Pipi, udara Pipi, nggak bisa Pipi. hidup. Nggak Pipi, bisa. Pipi, Udara Pipi. tanpa kerongkongan nggak bisa. Kayak itu Pipi, aja. Pipi. Saya mau tanya, kau jawab jujur. Kita pakai data ya. Tritunggal itu atau Trinitas itu ada nggak di dalam Alkitab? Ada. Oke, mari kita lihat pendapat Alkitab dan bapak-bapak gereja. Ini Alkitab loh. Nih, Apa kata Alkitab? kata Trinitas atau Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab. Mana? Ya, ayat berapa? Ayat apa? Ayat itu apa ayatnya? Ini penjelasan bapak. Bapak gereja Alkitab, itu Alkitab kan. saja. Nah, ayo. Itu kan penulisan. Oke. Kepada siapa Sekarang ada bantah kata saya, Tritunggal? Yesus ngomong Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayo bantah. Ini. Biar Anda kamu paham ya, biar paham kamu ya. Iya kasih saya ayat Alkitab mana? Kasih ayat Alkitab. Nih, konsili tersebut menyetujui untuk menaruh Roh Kudus pada tingkat yang sama dengan Allah dan Kristus. Berarti konsili yang Bukan mentuhankan dari Tritunggal. Alkitab. Dari Tritunggal Sudah itu adalah konsili Nikea 325 tahun, bukan dari Bapa dan bukan dari Pertanyaan Yesus. saya, mana yang lebih tinggi konselnya atau kata-kata Yesus? Ini Tritunggal. Menurut kata Trinitas atau Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab. Kenapa Anda mengatakan ada di Alkitab? Oke, berarti terus Yesus ngomong gini. Makanya saya tanya ke Pak Robin. Itu Pak soal Robin percaya pembaptisan. nggak Yesus ngomong Baptislah di baptislah anak mereka dan dalam nama putra dan Bapa, Roh Anak Kudus. dan Itu Roh soal Kudus. Lu tanya Pak pembaptisan. Robin. Baptis Kalau Pak Robin itu nggak bukan percaya, konsep sudah. ketuhanan, Bang. Bukan konsep ketuhanan, Baptis baptis bukan itu. Petakhiran. Abang larinya salah. Baptis Oke, kalau bukan konsep ketuhanan emang bisa yang dalam nama Bapa nggak bisa juga kan? Macam mana pula kau ini? Bukan apa arti baptis dalam nama anak? Berarti kita percaya Bapa, kita percaya Anak, kita percaya Roh Kudus itu, Bos. Bukan itu tiga, ya. Enggak. Saya tanya Pak Robin, apa arti baptis? Kau aja dulu, jelaskan. Ya, imani, percaya. Makanya Begini. baptislah mereka, percayalah, kita percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Enggak gini. Ketika saya mengatakan sampaikan kepada dia, takhirkan dia dengan atas namaku. Apakah yang kusuruh itu sama dia kedudukanku dengan dia? Kalau nggak sama, kenapa Yesus berkata baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus? Ingat, saya ulang ya. Takhirkan saudara kita itu, ya, saya ini penguasa. Takhirkan Mana saudara ayatnya mana? kita itu. Ayatnya Baptislah mereka Ini dalam saya nama kasih. Bapa, Putra, oke. dan Roh Kudus itu yang benar. Ya, Apa, dari Pak? situ juga. Ya. Baptislah Gimana, Pak? mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. betul. Baptis itu apa? Ya. Jadi baptis itu artinya definisinya adalah menguburkan. Ya. Mentenggelamkan, ya. Yang lebih sakralnya lagi mentenggelamkan. Ya, kalau dalam apanya menguburkan setiap dosa-dosa, ya. Oh, Itu jadi yang menurut dibaptis. Kak Robin, baptisan itu bukan sebagai bentuk kepercayaan? Gimana? Saya tanya Pak Robin. Jadi kalau menurut Pak Robin, Jadi baptis itu namanya sebagai lebih mana lagi? Sebagai lahir baru, menjadi tubuh yang baru. Ya. iya, artinya Makanya kita mempercayai Allah, kita mempercayai Anak dan mempercayai Roh Kudus, betul? bukan, enggak seperti itu. Kita Ya apa udah. itu sebagai pentahiran di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa itu tadi. Iya, tahir karena apa? Gimana? Tahirnya karena apa? Ya, tahir karena apa? Karena kehendak yang Maha Kuasa itu karena Bapa itu. Oke, Ya. kalau kayak gitu, Bukan karena manusia. kenapa pakai nama itu? Kenapa sebut nama itu? Kalau memang baptis mentahirkan, kenapa pakai nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah, itulah pentahiran ya, secara yang kelihatan. Kenapa diakhiri dengan Roh Kudus? Roh Kudus kan tidak kelihatan.
Jadi dirangkumlah dengan apa? Maka dikatakan kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Izin Itu Pak yang Robin. benar. Izin Pak Robin, kita Kita pakai harus paham dulu. kitab ya. Banyak orang Kita- sekarang tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Pak Robin. apa? Menyembah Pak Robin. dalam yang kelihatan. Sementara dikatakan berbahagialah bagi yang tidak melihat. Nah, itu iman. Nah, sementara kita Pertanyaan gue, melawan. emang Pak Robin lihat Yesus? Gimana? Emang Pak Robin melihat Yesus? Tidak. Makanya saya Nah, katakan. tapi Pak Robin percaya Yesus nggak? Berbahagialah orang yang tidak. Iya. Berarti Secara tapi Pak ini Robin kan percaya Yesus ada. nggak? Kalau Tapi Yesus kan Pak kelihatan. Robin percaya Yesus Ya nggak? standar ganda, si Pipi ini standar ganda cara dia Enggak, ngomong. gue nanya Pak Robin percaya Yesus nggak? Enggak, kalau kamu Gimana? ngomong begitu berarti Sama saya dulu, berarti sama saya Yesus dulu. itu tidak pernah ada. Kamu nggak bisa pakai standar itu. Saya percaya Yesus sebagai utusan. Itu saya percaya. Ya udah, Itu- percaya kan? Kenapa Robin Ya, percaya sama Yesus? Pak Robin, tunggu dulu. Pak Pak Robin Robin. enggak, utusan. jawab saya. Kenapa Pak Robin Pak percaya Robin. Yesus pada Pak Robin nggak pernah melihat Yesus? VP, Nah. jangan potong-potong. Kita pakai data. Berarti Makanya pengajaran dikatakan Yesus itu betul kan? berbahagialah bagi Yesus orang yang tidak melihat. Saya percaya dia sebagai utusan, ya, bukan sebagai Tuhan. Maka dikatakan Iya. sekali nggak melihat. Nah, itulah iman saya. Saya percaya. Itu dikatakan jelas dalam Yohanes 20 tadi ayat 29. Berbahagialah bagi berarti kamu yang pengajaran tidak Yesus melihat itu betul melainkan ya? percaya. Pak Nah, Robin itu tidak melihat iman Yesus saya tapi percaya kepada Yesus, betul? Ya, tapi Jadi secara manusia. Ya, sebagai utusan. Sebagai utusan yang suci. Oke. Sekarang Yesus di mana Pak Robin? Kalau Pak Robin percaya Yesus. Gimana? Aneh-aneh aja pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya kalau Oke, Pak Robin boleh, percaya nggak Yesus, apa-apa, sekarang Pak. Yesus Biarin di aja. mana? Pak Robin, Sekarang dia sudah berkenan, ya, duduk di sebelah kanan Bapak itu tadi. Oke. Ya, Sebagai apa Yesus di sana duduknya? Karena Bagaimana? manusia loh. Manusia utusan. sebagai manusia yang benar-benar suci, ya. Nah, itu Durat tadi itu utusannya ya. Oke. Kenapa dia sebagai Kalau utusan ya? kalau Karena Yesus hanya benar-benar dengan manusia suci, inilah bisa dia datang ke Yesus dunia kan ini. datang ke Paulus itu dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk manusia, betul? Ya, Nah, katanya kan kata Anda tadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai manusia yang suci. Pertanyaan saya, terus yang datang ke Paulus siapa? Setan. Enggak, gua menguji keimanan Pak Robin aja, Bang Paulo. Nanti kalau Enggak, kalau gini, kalau sama gini, kita gini, beda, gini. gua bicara keimanan Pak Robin aja. Oh, pertanyaan Bang saya, Piping. kalau memang Dan bentar dulu, bentar saya dulu. Sebelum Yesus ya, duduk mohon sebagai dijelaskan manusia, juga. Saya coba intinya itu Yesus aja, datang ke saudara Paulus aku dalam ya, bentuk Pipi, apa? ya. Sekalipun Pipi menerangkan seperti apa, karena ini akan lenyap. Semua pengetahuan yang ada di dunia, tapi hanya satu yang nggak pernah lenyap, firmannya. Ya, makanya saya itu berjalankan berdasarkan firman, dan saya tidak pernah akan menambahi. Itu yang katakan. Kalau dikatakan Yesus itu sendiri, dia hanya sebagai utusan, kita ikutin. Ya, mana saya lebih percaya kepada ciptaannya itu malaikat. Nah, contoh malaikat lah. Sebenarnya bukan malaikat, ya ciptaan yang paling mulia. Kita manusia, berpaham dulu ya. Ya, bukan malaikat, bukan Gabriel, bukan Mikael, bukan Lucifer. Ya, manusia itu langsung dibentuk. Kita yang termulia daripada ciptaannya, malaikat-malaikat. Biar ini saudaraku paham dulu di CPP. Tapi terserah saudaraku. Kalau itu imanmu silahkan. Saya nggak pernah pasang saudaraku. Oke, Tapi Pak iman saya Robin. nggak bakal bahkan diuji seperti apapun, ya. Karena apa? Roh saya tidak akan bisa mati. Yang mati hanya tubuh saya. Karena roh saya yang berada dalam diri saya adalah milik yang Maha Kuasa itu sendiri. Pemberian. Ini bukan ciptaan ya. Maaf. Ya, beda. Kalau ciptaan itu apa? Langit dan bumi beserta isinya itu ciptaan. Termasuklah tubuh kita ini. Tetapi roh yang ada dalam tubuh kita ini itu tidak ciptaan. Pemberian, anugerah. Itu dihembuskan langsung oleh pemilik kehidupan itu sendiri. Siapa? Itu yang Maha Kuasa itu sendiri. Ya, berpipi. Makanya saya katakan seperti apapun, iman saya tidak akan pernah goyah. Ya, karena yang menentukan iman saya adalah yang menciptakan saya. Makanya saudara-saudara ini, bagaimana supaya iman saya teguh, itu saya tetap mengasihi sesama manusia. Itu intinya. Saya Oke. tidak mengasihi yang namanya sesama suku. Ya, enggak. oke. Pak Robin, izin biar saya dulu saya tambahkan. Tadi Pak Vipi mengatakan bahwa baptis itu adalah tentang mentuhankan atau Tritunggal. Mari kita lihat pandangan Alkitab, apakah betul mentuhankan? Oke. Nih ya, baptis ya.
baptis untuk khususnya orang Yahudi di zaman Yesus, baptisan terutama sekali berarti ya ini dia di antara orang-orang Kristen mula-mula baptisan terutama sekali merupakan upacara yang berarti bahwa seseorang bersatu dengan Yesus Kristus dalam kehidupan, bersatu, bukan mentuhankan kematian dan kebangkitannya. Misalnya Roma, dan sebagai tanda bahwa seseorang menjadi anggota umat Allah, bukan tentang mentuhankan. Itu baptis. Dari mana Anda mengatakan baptis? Bukan konsep ketuhanan itu. Iya. Konsep ketuhanannya, Pi, adanya di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Itu konsep ketuhanan. Nah, Tapi mesti dipertegas dulu, Bang Palopo. Kalau menurut Bang Vipi ini, sebenarnya tujuan baptis itu apa sih? nggak tahu. Nggak tahu. Atau sama aja dengan konsili Nikea. Tahu. Makanya agak aneh, Bang. Konsep baptis yang dibawa oleh Yudaism itu adalah pentahiran. Iya. Ya kan? Betul. Nah, diadopsi oleh Kristen, dijadikan tadi ayat tambahan itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, yang ngomong itu siapa? Yesus kan? Ya kagak tahu lah, orang tulis tinta merah dalam Begini ya, saudara Pipi, ini akan saya kasih dulu. Itu mau Matius 28:19 itu. Kan mereka nggak percaya nih. Pak Robin percaya. Bang Vipi. Jadi begini Bang Pipi ya, yang Matius 28:19 itu mau dikaji dari mananya? Akan saya ambil contohnya. Seperti ada seorang Lewi, yaitu ya ahli-ahli Taurat, ada imam, sementara ada Samaria. Tahu nggak, saudaraku Pipi, yang melakukan firman Tuhan itu siapa? Yang tidak mengenal Yesus. Siapa itu Samaria? Itulah saudara kita Muslim ini. Ya, yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika ada orang dirampok. Nah ini. Ya. Biar kita paham dulu gitu. Apalagi? Contoh. Dikatakan dalam firman. Yang terdahulu, jangan bangga ya, saudaraku Pipi. Yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu. Kagak, Bos. Gua itu percaya Yohanes 3:18. Udah titik. Ya makanya gue tanya gini, Pak Robin percaya nggak Yesus bisa membawa Pak Robin ke surga? Gimana? Yohanes berapa? Terakhir pertanyaan gua, Pak Robin percaya nggak Yesus bisa membawa Pak Robin ke surga? Karena ajaran Yesus ya, dia mengatakan saya juga tidak berhak atas diriku sendiri. Ya. Betul. Pertanyaan saya Pak Robin. Pak Robin saya percaya hanya habis kepada itu Pak Robin nanya saya bebas. Sebentar. Yohanes 5:30, Yohanes 5:30. Sekarang saya tanya satu aja. Boleh. Apakah Pak Robin percaya Yesus bisa membawa Pak Robin ke surga? Manusianya tidak bisa. Nah ini pertanyaan saya, oke. Pertanyaan saya, apakah Pak Robin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Pak Robin bisa masuk surga? Di dalam nama Bapa, ya, di dalam nama Roh Kudus saya bisa masuk surga. Cara Pak Robin ketemu Bapak gimana? Melalui ini yang ada pada saya, itu saya sampaikan kepada bisa nggak Pak Robin langsung ke Bapak? Bisa. Gimana? Bisa nggak Pak Robin langsung ke Bapak? Kenapa tidak bisa yang memilih Mana ayatnya? Yang memilih hak, ya kemarin dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah itu ayatnya. Betul, menyebar roh dan kebenaran. Itu yang saya imanin. Pertanyaan saya, apakah Pak Robin bisa langsung ke Bapak? Tubuh saya ini hanya alat, ya, biar paham. Pertanyaan saya, apakah Pak Robin Pardede bisa langsung ketemu Bapak? Bisa secara roh. Mana ayatnya? Ya, itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa? Tetaplah berdoa. Aku buka. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ayat 17. 5 ayat 17. Aku baca itu ya. Jangan dipelintir-pelintir kalimatnya. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kasih aja Matius tetaplah berdoa. 9. Iya. Kasih aja Matius 6:9. Doa Bapa kami di surga. Nah, di mana Yesus? Ayo. Benar. Doa Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu dan seterusnya. Di mana Yesus? Benar. Silakan. Pak Malopo. Apa? Jangan dipelintir.
Doa Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Pertanyaannya, di mana Yesus? Loh, Bapa kami di surga. Yesus mengajarkan doa. Salah di mana? Ya. Yang di Tidak surga boleh siapa? dikatakan Tuhan kami yang di Yang di surga surga. siapa? Di surga Bapa. Sekarang Tuhan Yesus juga di surga. Doanya bagaimana? Doa Bapa kami di surga dan Tuhan Yesus gitu. Loh, Kok enggak. tambah? No. Pertanyaan saya, itu kan Tuhan mengajarkan berdoa. Salah. Kok Tuhan mengajarkan berdoa? Gimana Nah, itu kan ceritanya? Tuhan mengajarkan berdoa. Kalau Pak Robin percaya, lihat kan. Makanya bantah kalimat saya. Ada nggak orang lain yang bisa ketemu Yesus tanpa melalui? Ada nggak orang lain bisa ketemu Bapa tanpa melalui Yesus? Saya tanya. Makanya. Begini, izin Gini, saya jawab kalau sedikit, Pak Robin, Pak Bang Robin Maluku kan sudah terakhir, habis memaknai. itu Abang. Pak Robin ini kamu tidak bisa Saya paksa setiap dia. saat bisa ketemu dengan Dia Tuhan. sudah meyakini Pak Robin bahwa tidak Yesus percaya. Bisa Yesus ketemu membawa adalah Pak Robin ke utusan. surga, berarti saya selesai. Is not for me. Oke. Karena ajaran Kristen itu Yohanes Begini, 3:18 yang itu. membuat saya masuk surga itu adalah roh. Ya. Roh saya tidak akan bisa mati. Karena Pak, roh saya ini berasal dari atas, dari Apa? pencipta. Oke, neraka buat orang apa? Gimana neraka? Kalau Neraka menurut buat iman Pak orang Robin, yang neraka itu menghujat, orang apa? yang tidak percaya kepada Roh Suci atau Roh Kudus. Itu neraka. Mana Ya, ayatnya? gak apa-apa kau tertawa saudaraku, gak apa-apa. Mana ayatnya? Silakan. Kan Mana dikatakan tadi menyembah. Itu yang Tadi diajarkan. Anda Yang pernah bilang dikatakan kita jangan menyembahlah asumsi dalam pakai data. Mana ayatnya? Tadi udah katakan tadi Yohanes 4 ayat 24. Oke, aku bukain. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Itu yang saya imanin. Terserah saudaraku. Iya, menyembah dalam roh. Saya Ya udah. menyembah. Pertanyaan Ya gua, yang bisa menyelamatkan Pak Robin siapa? Yang maha kuasa, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Siapa Siapapun itu? kita, apapun Who sukunya, is apapun name? agamanya. Who is name? Bapaknya lah. Enggak, sebentar. Iya. Habis ini Bapak saya yang bertata sama dalam Kristen. kerajaan Enak surga. kalau penonton. Yang maha Ayo. kuasa yang bertata dalam kerajaan surga. Pertanyaan Yang saya mana menciptakan ayatnya? saya, yang tidak ada Mana menjadi ada. ayatnya? Berbuat baiklah Anda supaya Anda masuk surga, mana ayatnya? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada. Pertanyaan saya kayak gini. Pertanyaan kalau lagi? berbuat baik dalam Mazmur untuk Jadi mendapat begini berkat. saudaraku Pipi, kita nggak perlu Enggak. pelintir-pelintir. Berbuat baik itu bukan untuk Imanilah apa yang menyelamatkan. ada dalam firman Pertanyaan Tuhan. saya, sebentar, mana ayat di Alkitab berbuat baiklah Anda atau berbuat baiklah Anda supaya Anda masuk surga? Atau seperti itulah, mirip-mirip seperti itu mana? Ya udah nggak usah berbuat baik aja Jangan kamu. jemu-jemu berbuat baik ada itu, cuma saya lupa ayatnya. Apa aja kamu. Berbuat baik itu untuk diberkati. Ada Jadi ayatnya. begini, orang baik, jadi ini kita pahami ya. Ada Orang baik ayatnya, belum tentu berbuat baik jujur. itu untuk diberkati, bukan masuk surga. Clear. Ya udah jadi perampok aja kamu. Loh, kan ada tertulis dosa apa dosa udah, turunan. Enak. Kalau saya berbuat, Jadi anak begini saya aja, saudara saya Pipi. saya nggak Perampok mau. aja Itulah, sudah, jadi itu perampok imanmu, aja. nggak apa-apa. Itu imanmu silahkan, ya. Saya nggak Bukan pernah iman, ayo kita bantah. adu. Katanya jangan pelintir-pelintir ayat. Saya iman nggak perlu diadu. Iman itu perlu dilakukan. Loh, ya. itu bagus. Tadi kata Anda tidak mau melintir ayat. Anda tidak mempersalahkan perlu iman Yesus mengadu Tuhan. iman. Sekarang saya tanya Jadi balik, begini. Anda nggak bisa jawab dengan membantingi. Jangan melawan iman. Anda nih Dengar, standar ganda. saya tidak Anda bisa mengetahui Tuhan. Ya, Anda tadi mengatakan orang sesat yang mengatakan Yesus Tuhan. Kami mengatakan Yesus Tuhan karena iman. Terus giliran Ya, Anda saya begini. tanya ayat Alkitab, Anda bilang jangan melawan iman saya. Anda ini standar ganda. Di saat Jadi begini, orang lain mengatakan karena pakai iman, Anda di mana salahkan. ayatnya bahwa Tuhan Di saat itu Anda memerintahkan, mengatakan pakai iman, Anda benarkan. aku Terus adalah Anda ini Tuhan. siapa? Oh, coba, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ada. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi nama Tuhan Yesus ini aku mau perlu pertanyakan. Oke. Apakah ada ini benar tertulis dari Tuhan? Ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Betul? Sepakat? Itu jelas. Oke. Pertanyaan saya, Bapak dan satu. menuju ke Bapak, bukan ke menuju ke Yesus dan Yesus. Bapak adalah satu nggak? Itu ke bapak itu aneh-aneh aja lagi. Sembahlah Tuhan Nggak Allahmu. apa-apa, biarkanlah. Nggak apa-apa. Kalau memang gitu begini imanmu, silakan. Baiklah. Lah, oke, berarti Jalankan Anda tidak dengan yang boleh terbaik. menghakimi iman orang Tunjukkanlah lain. melalui buah. Nggak, Ya, daripada gini saudara. loh, Anda Ya, tadi- terima kasih atas Saya kebenaran. naik karena Anda menghakimi iman orang lain. Sekarang saya tanya, saya siap, menghakimi Pak. iman Anda marah. Saya tidak menghakimi. Come Yang on. penting kita jangan menyembah manusia dong. karena tidak ada diajarkan di situ. Betul. Kita untuk menyembah manusia. Pertanyaan Betul. saya, Pak Robin. Tapi kalau ada kita bayi- diajarkan untuk menyembah manusia, oke. Siapa yang menyembah manusia? Pak jalankan. Robin? Siapa yang menyembah Betul. manusia? Betul.
VP menyembah manusia. VP. Betul. Betul, Pertanyaan VP saya Pak menyembah Robin, ya, manusia. gua kasih tahu Begini. supaya Pak Robin ini pintar. Kenapa kita Sebentar. lebih condong Bang Ji, mengatakan nama Tuhan Yesus daripada Bapa? Gini Coba. Pak J, sebelum nanti Pak J sama kayak gini, gua kasih analogi Tersingkir Bapak gampang. gara-gara ini. Sebentar, Gara-gara sebentar. ciptaannya. Pak Robin, bayi bisa menjadi orang dewasa. Udah, Orang nggak dewasa usah bisa lagi Sementara kalian dinyatakan kamu. dua Bapak kami di surga. Paham Pak Robin? Loh, Gak apa-apa, biar saudaraku ya. Silakan, saudaraku Pipi, gimana? anak bayi bisa menjadi dewasa. Sepakat? Ya, Apakah anak dewasa bisa jadi bayi? anak dewasa bisa jadi dari bayi. Bisa nggak? Ini pertanyaannya Jadi begini, Pertanyaan anak saya dewasa apa? bisa menjadi Anak bayi bisa jadi orang dewasa. Orang Manusia dewasa tidak bisa bisa. jadi bayi nggak? Kayak gitu. Udah paham? Tuhan bisa jadi aja. Yang dari bayi juga bisa jadi dewasa. Itu yang maha kuasa. Ya terserah suka-sukanya dia. Pertanyaan saya, bisa nggak orang dewasa di bayi? Itu secara kemanusiaan, secara ciptaan, ya nggak bakal mampu kita. Seperti itu. Tuhan jadi manusia boleh, tapi Tuhan tidak bisa jadi manusia. Oke. Jadi Manusia gini nggak nih bisa Tuhan. alarmnya. Udah clear. Gini. Tuhan jadi manusia boleh. Jangan dipandang secara Izin ciptaan ya. Pak Dede. Oke, Ya, silakan. kita Ya, sudah, ikuti kata gantian. VP. VP mengajukan bahwa itu anak bisa jadi bayi. Berarti karena kuasanya Tuhan ini dari anak bisa menjadi dewasa, dewasa bisa jadi anak. Aku ngerti logikanya. Oke, karena kekuasaan Tuhan dia bisa menjadi siapapun. Itu poinnya, substansinya. Oke, saya tanya, bisa nggak Tuhan menjadi tai? Jawab. Bukan mak. Nggak bisa. Untuk apa? Sendak kau. Pertanyaan untuk oke. apa? Oke. Kenapa nggak mau jadi tai? Duh, gimana caranya dia menunjukkan kuasanya? Apa? Waktu dia menjadi manusia, apa yang dia kuasai? Apa yang dikuasai? Banyak. Banyak. Apa?